Pria ini bernama Hansin, seorang pengacara baru yang sedang naik daun belakangan ini. Meskipun baru di industri ini, dia sangat ahli. Sebelumnya Hansin adalah seorang petugas pemasyarakatan. Setahun yang lalu dia menyaksikan seorang putra konglomerat menggunakan uang untuk menyuap. Dia dibebaskan lebih awal meskipun melakukan kejahatan yang sangat serius. Saat itu Hansin hanyalah orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pepatah mengatakan bahwa balas dendam seorang pria terhormat tidak akan terlambat bahkan setelah 10 tahun. Sekarang dia telah meninggalkan pekerjaannya sebagai penjaga penjara dan menjadi pengacara. Dia berjanji akan menjebloskan kembali semua nama yang dulu memaksa mereka untuk dipenjara. Segera setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang ketua grup besar dituduh melakukan korupsi dan dia akan segera dipenjara. Karena kejahatan pria itu terlalu besar, masa yang marah melemparkan 1000 telur ke wajahnya di tengah kekacauan. Seorang pria tiba-tiba membuka payung untuk melindungi sang ketua. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan tubuhnya sendiri untuk berdiri di depan pria itu. Ketika semuanya terselesaikan, sang ketua tetap harus dipenjara. Namun, meskipun dipenjara, dia tetap hidup seperti sedang berlibur di Hawaii. Dia menikmati layanan mewah seperti perawatan kulit khusus. Tidak hanya itu, Song Man memerintahkan kepala sipir penjara, lalu mengelola perusahaan dari jarak jauh melalui ruang pertemuan pengacara yang mewah seperti villa pribadi. Orang yang membantu segala urusan sang ketua tidak lain adalah Hansin. Sejak hari ia menggunakan tubuhnya untuk menangkis telur untuk melindungi pria itu, Hansin dengan cepat menjadi tangan kanan pria itu. Ia melakukan segalanya untuk menyenangkan Song Man. Hansin perlahan-lahan menyiapkan bibimbap, tetapi jika ia terus melakukan itu, ia hanya akan menjadi seorang pesuruh. Tepat pada saat ini, sang ketua sedang mencari sesuatu bernama Leo yang tidak ada seorang pun yang bisa membawakan untuknya. Ternyata benda itu ada di rumah mantan istri sang ketua. Hansin mendengar itu, ia setuju untuk membawanya kembali untuk menyenangkan sang ketua. Ketika ia menyelidiki, ia baru tahu bahwa Leo adalah seekor anjing. Pria ini tidak merindukan istrinya tetapi merindukan anjingnya. Ketika ia tahu Leo bersama mantan istri sang ketua, Hansin segera menghubungi Umi. Namun, mantan istrinya teringat wajah jelek Song Man yang menyakitkan. Umi bersikeras untuk tidak menyerahkan anjing itu. Tidak menyerah, Hansin menyatakan akan menuntut hak asuh Leo secara hukum. Dia bahkan mengancam akan mengirimkan surat pengacara kepadanya. Akhirnya, berkat ancaman dan janji untuk membantu menyelesaikan masalah hukum terkait dengan perusahaan manajemennya, mantan istrinya setuju untuk sementara menyerahkan anjing itu kepada sang ketua. Setelah itu, agar film tidak kekurangan humor, Hansin membawa Leo dan mengadakan pertunjukan. Dia muncul bernyanyi karaoke dan sebagainya. Lalu meminta foto pria itu dengan anjing Leo. Hal ini membuat sang ketua sangat tersentuh setelah mendapatkan kepercayaan dari sang ketua. Hansin ingin bermain lagi. Dia mengatakan untuk membantu pria itu keluar dari penjara lebih awal. Hansin akan merencanakan untuk meyakinkan seorang kepala pemeriksa pembebasan bersyarat. Dia adalah orang yang terkenal sulit dan selalu berpegang teguh pada prinsip. Setelah itu Hansin berjanji jika berhasil. Dia meminta ketua Song Man untuk memberinya posisi penting dalam meninjau narapidana. Ketua terdengar menguntungkan baginya jadi dia menyetujuinya. Tapi dia tidak menyangka Hansin sudah merencanakan beberapa langkah di depan ketua. Kepala pemeriksa pembebasan bersyarat adalah senior Hansin ketika dia masih menjadi sipir penjara. Ketika bertemu Hansin lagi, senior Jin Chun menyatakan kekecewaannya padanya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang yang dulu membela kebenaran seperti Hansin mau bekerja untuk seorang konglomerat jahat seperti ketua Song Man. Namun, Hansin tidak menjawab langsung teguran Jin Chun melainkan dengan cerdik mengalihkan topik. Dia menyebutkan bahwa Jin Chun dengan tegas tidak memasukkan ketua ke dalam daftar peninjauan khusus, namun Jin Chun tetap menjaga sikap adil. Dia menekankan bahwa ketua belum memenuhi syarat untuk dipertimbangkan, sehingga percakapan menjadi buntu. Karena menghormati Hansin sebagai mantan rekan kerja, Jin Chun bangkit dan pamit terlebih dahulu. Namun, semua yang terjadi di depan mata adalah rencana Hansin. Dia tahu sebelumnya bahwa ketua Song Man tidak akan mempercayainya. Jadi dia pasti akan menyuruh seseorang menyelidiki hubungan antara dia dan Jin Chun sebelum senior Jin Chun datang menemuinya. Bawahan ketua, Song Hun, telah menemui Jin Chun. Dia membawa sekotak uang. Lalu menawarkan Jin Chun untuk menggunakan uang itu untuk mengobati putranya. Anak laki-laki itu menderita penyakit bawaan yang membutuhkan operasi mendesak. Jelas bahwa dia ingin menggunakan uang untuk menyerang titik lemah. Namun Jin Chun adalah orang yang teguh dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak hanya menolak mentah-mentah, tetapi juga meminta beberapa foto sebagai kenang-kenangan. Dia berkata, "Dengar nak, kalau lain kali kamu membawa ini ke sini, kamu pasti akan masuk penjara." Song Hun yang mendengarnya ketakutan dan langsung pulang. Meskipun sangat khawatir tentang putranya, Jin Chun tetap teguh pada prinsipnya. Malam itu,
Ketika melihat kembali foto kenangan bersama Hansin dan mantan rekan kerja, dia teringat hari-hari ketika ketiganya masih menjadi petugas pemasyarakatan. Ketiganya telah melakukan tugas bersama sehingga mereka sangat memahami satu sama lain, tetapi sekarang Jin Chun tidak mengerti mengapa dia yang dulu jujur dan teguh bisa jatuh sejauh ini. Di sisi lain, para penjahat mengetahui bahwa mereka tidak dapat meyakinkan Jin Chun, sehingga ketua Songman mulai menargetkan putranya. Suatu hari di sekolah, para preman sengaja menakuti anak laki-laki itu dengan sepeda motor, nyaris menyebabkan kecelakaan. Untungnya, Hansin mengetahui kabar dari rekan kerja di kantor sehingga ia datang tepat waktu untuk mencegahnya. Ia melaju untuk memblokir jalan dan menyelamatkan anak laki-laki itu, tetapi dalangnya melarikan diri. Meskipun diselamatkan, anak laki-laki itu tetap panik hingga pingsan. Hansin berusaha memberikan pertolongan pertama tepat waktu dan membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit. Di sana, dokter mengumumkan bahwa anak itu membutuhkan operasi segera jika tidak nyawanya akan dalam bahaya. Ketika Jin Chun datang, Hansin mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama juga memperingatkan jika senior terus menolak permintaan mereka, putranya bisa berada dalam bahaya lagi. Karena keselamatan putranya dan kepercayaannya pada Hansin, Jin Chun akhirnya setuju untuk memasukkan ketua ke dalam daftar peninjauan pembebasan bersyarat. Sebagai gantinya, Hansin berjanji akan membantu putra seniornya dioperasi. Sekarang barulah awal dari Hansin. Setelah berhasil meyakinkan seniornya, Hansin kembali ke penjara lalu menyampaikan kabar baik kepada ketua. Ketua menepati janjinya untuk mengangkat Hansin sebagai pengawas Dewan Pembebasan Bersyarat. Namun, ia masih bertanya-tanya mengapa Hansin tidak menginginkan uang dan kekuasaan. Mengapa ia memilih posisi pengawas pembebasan bersyarat? Hansin menjawab dengan tatapan yang sulit ditebak. Karena ada seorang tahanan yang harus ia cegah agar tidak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan segala cara, Hansin telah berhasil memasukkan ketua konglomerat ke dalam daftar peninjauan pembebasan bersyarat. Namun, ini hanyalah langkah awal, karena seminggu kemudian akan ada rapat Dewan Peninjauan. Setelah lebih dari setengah pengawas setuju, ketua baru dapat dibebaskan bersyarat. Hansin telah berjanji kepada seniornya bahwa ia akan mencegah ketua dibebaskan bersyarat. Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, beberapa hari kemudian Hansin diangkat sebagai pengawas peninjauan pembebasan bersyarat di Kementerian Hukum. Pengawas peninjauan pembebasan bersyarat juga disebut hakim terakhir. Merekalah yang memutuskan apakah seorang tahanan diizinkan keluar dari penjara sebelum waktunya atau tidak. Ini adalah penghalang terakhir sebelum narapidana keluar. Demi ideal keadilan di hatinya, Hansin mulai menerapkan strategi selangkah demi selangkah. Pertama, dia mencari kasus-kasus peninjauan pembebasan bersyarat di Departemen Hukum. Setelah meninjau dokumen dengan cermat, dia menemukan nama polisi wanita Seo Jun. Hansin berencana untuk mencari cara bekerja sama dengannya. Karena dia adalah seorang perwira polisi kunci dalam tim investigasi regional, dia selalu menghormati prinsip dan menjaga keadilan. Tidak hanya itu, dia juga yang memimpin penyelidikan kasus ketua Songman. Hansin mendatangi Seo Jun. Dia meminta untuk melihat berkas kasus ketua Songman. Namun, Seo Jun tidak mempercayainya sehingga tidak mau memberikan berkas. Rekan kerja kantor hukum mengingatkan Hansin bahwa saat ini ketua pasti sedang berusaha menarik perhatian pengawas peninjau pembebasan bersyarat lainnya. Hanya dengan Hansin sendiri yang menolak, ia tidak akan bisa mencegah pria itu mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, Hansin mengatakan permainan ini mudah, ini adalah keahliannya. Hansin sudah punya rencana sebelumnya. Ia mengajak rekan kerjanya menonton film baru di bioskop, di mana mantan istri ketua berperan sebagai pemeran utama. Setelah pemutaran film, Umi bertemu dengan para penggemar di bioskop. Namun dalam pertemuan ini Hansin dengan belak-belakan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menulis rumor jahat di bawah artikel yang berhubungan dengannya. Mantan istrinya merasa bingung. Ada apa dengan orang ini? Saya tidak mengerti. Mengapa dia mengatakan hal-hal ini? Hansin bahkan meminta Umi untuk menuntutnya atas pencemaran nama baik. Ternyata ini adalah langkah pertama dalam rencana untuk menjatuhkan ketua Songman. Pagi berikutnya Hansin datang ke kantor polisi sangat pagi, bersiap untuk mengajukan gugatan bersama Umi. Kemarin Hansin telah mengatakan kepadanya bahwa ini adalah cara terbaik untuk membalas dendam pada ketua yang jahat itu. Meskipun mantan istrinya sedikit ragu karena takut ketua akan tahu dan menyakitinya, tetapi Hansin berjanji bahwa jika dia setuju, dia akan memberinya hadiah yang berharga. Setelah mendengar janji ini, Umi setuju. Setelah itu Hansin membawanya ke kantor polisi lalu menyerahkan laporan polisi kepada polisi wanita Seo Jun. Berharap dia akan menyelidiki kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepadanya. Hansin mengajukan laporan polisi terkait kasus pencemaran nama baik,
menyerahkannya kepada polisi wanita Seo Jun untuk diselidiki. Dia ingin berdamai dengan Umi, tetapi Han Sin bersikeras untuk tidak berdamai, bahkan meminta Seo Jun untuk tidak membiarkan kasus ini mengendap. Sementara itu, Ketua Songmen telah menyusun serangkaian rencana untuk memastikan pembebasan bersyarat. Pertama, dia menyuruh Song Hun dari Kementerian Hukum untuk bertemu dengan para pemimpin media. Mereka berjanji akan menyediakan anggaran iklan yang lebih besar jika mereka berhenti menerbitkan artikel yang tidak menguntungkan baginya. Di bawah tekanan uang, para pemimpin media dengan cepat setuju. Selanjutnya, atas instruksi ketua, Song Hun mendekati kelompok-kelompok sosial, langsung menyuap mereka untuk menciptakan opini publik yang menguntungkan yang paling penting. Dia menyuap para pengawas peninjauan pembebasan bersyarat, yaitu Wakil Menteri Hukum, lalu menjanjikan promosi menteri jika dia mendukung pembebasan bersyarat. Setelah itu, dia menyuap Jaksa Dungguk. Ketua Songmen tahu putra kepala jaksa sedang magang di Silicon Valley, jadi dia menciptakan kesempatan sebagai imbalan kepala jaksa harus setuju untuk mendukung pembebasan bersyarat. Orang berikutnya adalah seorang profesor dari Fakultas Hukum di sebuah universitas terkemuka. Dia dijanjikan kesempatan untuk kemajuan karir, semua orang ini. Anggota utama Dewan Peninjauan semuanya disuap oleh ketua. Akhirnya, hari sidang Dewan Pembebasan Bersyarat tiba, di luar markas. Kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang pembebasan bersyarat untuk ketua Songmen berdebat sengit, seluruh rakyat mengikuti rapat yang menentukan ini. Han Sin, sebagai pengawas baru, menghadiri rapat untuk pertama kalinya. Dalam rapat itu, selain kasus ketua, Dewan harus mempertimbangkan kasus-kasus lain. Namun, Han Sin tiba-tiba mengusulkan untuk menyetujui pembebasan bersyarat untuk narapidana lain, meskipun orang ini belum secara resmi berdamai dengan penggugat, ketika para pengawas menolak. Han Sin memaparkan fakta bahwa narapidana telah mengirimkan surat permintaan maaf, tetapi surat itu terlambat tiba karena salah alamat. Hal ini menyentuh pihak terakhir yang akhirnya setuju untuk berdamai. Dengan strategi ini, Han Sin berhasil meyakinkan Dewan untuk menyetujui pembebasan bersyarat bagi narapidana, membuat pengawas lain mulai memperhatikannya. Setelah itu giliran peninjauan pembebasan bersyarat untuk ketua Songmen. Di ruang peninjauan, dia berjanji bahwa jika dibebaskan bersyarat, dia akan terus berkontribusi pada ekonomi nasional. Dengan tekanan uang, 3 pengawas memilih untuk mendukungnya. Hanya 1 pengawas yang teguh pada keadilan menolak, membuat rasio suara sekarang 2-2. Giliran Han Sin untuk memberikan suara, ketua dengan penuh percaya diri menatapnya. Dia yakin bahwa Han Sin akan mendukungnya. Tapi Han Sin membuat kejutan, menyatakan menentang pembebasan bersyarat dengan alasan ketua sedang diselidiki dalam kasus lain terkait dengan kejahatan merusak reputasi mantan istri. Han Sin menegaskan bahwa jika ketua dibebaskan bersyarat, penyelidikan kasus ini tidak akan lagi objektif. Han Sin mengungkapkan bahwa komentar yang memfitnah mantan istri ketua bukanlah dia yang menulis, melainkan ketua sendiri yang menggunakan teleponnya untuk melakukan hal ini. Ketika ketua menyangkal, Han Sin mengeluarkan rekaman suara di mana ketua menghina mantan istrinya, dan mengakui telah mencuri anjing kesayangannya untuk mengancam. Di hadapan bukti-bukti ini, ketua menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Han Sin. Dia sengaja mendekatinya, lalu berpura-pura setia hanya untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya Han Sin meminta Dewan untuk menunda keputusan pembebasan bersyarat untuk memastikan objektivitas penyelidikan. Tepat pada saat ini, Seo Jun muncul di rapat sebagai polisi penyelidik kasus pencemaran nama baik. Dia mengkonfirmasi bahwa jika ketua dibebaskan bersyarat, dia dapat menghancurkan bukti. Han Sin kemudian menyerahkan surat rekomendasi dari Seo Jun, meminta Dewan untuk tidak menyetujui pembebasan bersyarat dan tidak mengizinkannya keluar dari penjara lebih awal. Berkat usaha Han Sin dan dukungan Seo Jun, ketua tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Han Sin meminta agar peninjauan pembebasan bersyarat untuk ketua ditunda. Di bawah tekanan polisi, anggota Dewan terpaksa menerima permintaan ini. Songmen menyadari bahwa ia telah dimanipulasi oleh Han Sin. Saat ini ketua sangat marah, ia berteriak kepadanya. Dan begitulah, setelah menyapa ketua di pagi hari, kepala sipir kembali menyambutnya ke penjara sekali lagi. Namun Han Sin mengerti bahwa meskipun ia telah memenangkan pertempuran pertama, perang ini belum berakhir, masih banyak penjahat di luar sana yang harus dihukum. Untuk terus memerangi kejahatan, Han Sin diam-diam bertemu dengan Cek, seorang rentenir. Dia berjanji akan membantu Cek menagih kembali pinjaman yang telah diberikannya. Sebagai gantinya dia ingin Cek bekerja sama dengannya dalam sebuah rencana. Beberapa hari setelah aktris terkenal itu kembali ke layar lebar, dia menuntut ketua Songmen karena rumor jahat di media sosial, menyebabkan peninjauan pembebasan bersyarat ketua berhasil ditolak. Aktris itu juga dipuji oleh media sebagai pahlawan wanita keadilan, berjuang melawan perusahaan-perusahaan besar.
Berkat itu, kontrak iklan dan kesempatan karir datang seperti angin. Sebelumnya Umi masih ragu. Hansin telah berjanji padanya akan membantunya menjadi terkenal. Sekarang janji itu benar-benar menjadi kenyataan. Dia menerima banyak tawaran iklan. Tapi tidak lama setelah kebahagiaannya belum lengkap, Ketua Songman mengirimkan surat ancaman kepada Umi. Dia mengatakan jika Umi tidak mencabut gugatannya maka karir dan dirinya akan lenyap. Meskipun mendengar ancaman seperti itu, Umi tetap menolak untuk mencabut gugatan. Karena dia telah berjanji kepada pers akan melakukan hal yang benar. Selain itu dia juga tidak ingin kehilangan citra pahlawan wanita penegak keadilan. Sementara itu, polisi wanita Seo Jun memperingatkan Hansin bahwa ketua tidak akan dengan mudah mengabaikan masalah ini. Benar saja, segera setelah itu ketua Songman menelepon Hansin. Awalnya dia memaki-maki Hansin dengan kata-kata kasar, lalu mempertanyakan mengapa dia melakukan itu. Hansin menjawab bahwa itu karena dia tidak menunjukkan penyesalan, karena di penjara dia masih hidup seperti seorang bos besar, semua fasilitas tidak ada yang kurang. Ini bukan penjara, melainkan tempat peristirahatan yang sebenarnya. Songman sangat marah hingga memaki-maki Hansin lagi dengan kata-kata kasar. Tapi Hansin tidak peduli bahkan menutup telepon. Seo Jun bertanya kepada Hansin apakah dia takut balas dendam. Tapi Hansin dengan tenang menjawab bahwa dia melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, sesuai dengan peninjauan. Setelah itu Hansin mencari Dia adalah wanita rentenir yang ingin dia ajak bekerja sama. 3 tahun lalu, seorang perwakilan perusahaan dan seorang kaki tangan melakukan penipuan investasi, menyebabkan banyak orang kehilangan semua uang mereka, termasuk cek. Untuk menghentikan kaki tangan itu, Hansin berencana untuk bertemu dengan Cek. Ternyata sebelumnya Cek pernah berselisih dengan Hansin, tetapi sekarang dia ingin Cek melupakan masa lalu dan bekerja sama dengannya untuk mendapatkan lebih banyak modal. Meskipun Cek terkenal kejam di dunia penagih utang, Hansin tidak punya pilihan lain selain meyakinkannya untuk bekerja sama, karena dia mengetahui informasi bahwa penipu tahun itu adalah Song Su. Hansin sekarang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat dari penjara. Hansin menyatakan akan membuat kesepakatan dengan Cek untuk mencegah penjahat itu bebas. Cek mendengarnya dan mencibir, menganggap jika saya tidak bekerja sama, apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Karena dia memiliki banyak pengacara yang menyediakan layanan penagihan utang. Hansin menegaskan, percayalah padaku, aku benar-benar berbeda dari pengacara lain. Lalu dia mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke sini. Dia datang menemui Cek bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk membantunya mendapatkan kembali sejumlah besar uang yang ditipu saat berinvestasi di perusahaan saham 3 tahun lalu. Ternyata 3 tahun lalu ketika perusahaan diperiksa menyebabkan penutupan. Cek bahkan mendatangi rumah Song Su untuk menagih utang tetapi dia tidak peduli. Song Su bahkan memanggil polisi untuk menangkapnya, lalu mencibir Cek sebelum naik mobil. Kemudian di penjara Song Su tetap sombong dan tidak menunjukkan penyesalan. Suatu hari dia dibalaskan oleh investor lain di penjara. Pria ini kehilangan semua tabungan seumur hidupnya karena mempercayai Song Su, yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena syok psikologis. Tidak hanya itu, istrinya dan putrinya yang bekerja keras di rumah juga diganggu oleh penagih utang. Namun, bahkan ketika dipukuli, Song Su masih menertawakan kebodohan lawannya. Kembali, mengetahui Hansin adalah seorang pengawas pembebasan bersyarat, Cek setuju untuk menemuinya. Dia bertanya apa yang akan Hansin lakukan untuk membantunya mendapatkan kembali uang yang ditipu. Hansin tidak langsung menjawab, hanya menulis 2 kata, memecah belah, mengisyaratkan rencana untuk menyebabkan Song Su dan kaki tangannya sedikit berselisih satu sama lain, sehingga mereka saling mencurigai untuk mengungkapkan tempat persembunyian uang. Pertama, Hansin menargetkan Lee Jong. Dia mengelola dan tahu di mana uang itu disimpan. Hansin meminta rekan kantor hukumnya untuk mengikuti Lee Jong di area hiburan. Rekan kerjanya menemukan bahwa Lee Jong sering mengunjungi restoran terdekat. Dia juga sering menyelinap ke gudang belakang tidak tahu apa yang dia lakukan, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Hansin mulai melaksanakan rencana memecah belah. Dia pergi menemui Song Su untuk memberitahunya beberapa hal. Ketika Song Su mempresentasikan rencananya setelah dibebaskan, Hansin segera menyangkal kemungkinan pembebasan bersyarat, mengambil contoh bagaimana dia berhasil menghentikan seorang ketua kaya untuk memperingatkan Song Su. Setelah itu, dia pergi menemui rekan kejahatan Song Su, Park Hye, di penjara sebagai pengacara. Hansin dengan lembut mengingatkan kembali masa lalu kejayaannya ketika Park Hye adalah seorang raja saham. Hansin mengarang cerita bahwa Song Su sedang bersiap menggunakan uang hasil penipuan untuk mengganti kerugian para korban, dan pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa Song Su akan menyimpan semua uang itu untuk dirinya sendiri. Park Hye, setelah mendengarnya, meskipun dia berpura-pura tenang dan menyangkalnya,
Hansin tahu dia mulai panik uangnya akan hilang, kan? Di sisi lain, setelah pertemuan itu, Song Su takut rencananya akan terbongkar. Dia segera meminta bawahannya untuk menjual mobil mewah untuk mengkompensasi para korban, berharap untuk segera mendapatkan pembebasan bersyarat. Sementara itu, Park Hae menghubungi Lee Jong untuk memeriksa apakah uang haram itu masih aman, dan pada saat yang sama dia ingin memastikan apakah Song Su benar-benar bersiap untuk mengkompensasi para korban. Lee Jong sekali lagi kembali ke restoran untuk memeriksa gudang. Saat ini rekannya telah memberitahu Hansin tepat waktu. Dia segera memanggil polisi wanita Seo Jun untuk membantu, dan pada saat yang sama berbagi kecurigaan bahwa restoran itu adalah tempat persembunyian uang haram. Setelah itu dia dan polisi wanita itu pergi ke toko. Tapi tentu saja tidak bisa langsung menjelaskan dengan jelas, harus mencari alasan yang masuk akal untuk menggeledah. Untungnya, Hansin menemukan bahwa restoran ini melanggar undang-undang merek asal. Saat menjual kimchi, mereka menulisnya sebagai produk Korea padahal sebenarnya diimpor dari luar negeri. Dengan alasan ini, Hansin dan Seo Jun memasuki restoran untuk melakukan penggeledahan. Dia berharap menemukan uang hasil penipuan yang disembunyikan di suatu tempat di restoran. Mereka segera menuju ke gudang restoran. Sesampainya di sana dia melihat cahaya terang menyilaukan. Apakah itu uang 400 miliar won yang dia cari? Namun, keduanya hanya menemukan Lee Jong sedang duduk menonton video tentang paus. Hansin tidak menemukan jejak uang yang ditipu. Meskipun demikian, Hansin tetap percaya bahwa uang hasil penipuan pasti disembunyikan di suatu tempat di restoran. Keesokan harinya, Hansin kembali bertemu dengan Cek. Dia berharap dengan kekuatan Cek yang sangat besar, yaitu uang, mereka bisa membeli kembali properti restoran itu. Meskipun Cek tampak ragu karena area tersebut tidak memiliki aktivitas komersial yang ramai, juga tidak ada orang yang lalu lalang, Hansin tetap meyakinkannya bahwa nilai properti ini akan melonjak. Bagaimana jika uang 400 miliar won ada di dalamnya? Mendengar tentang uang, Cek langsung setuju. Dia memutuskan untuk meminjamkan uang kepada Hansin untuk membeli kembali restoran itu. Dengan dana ini Hansin mulai bernegosiasi dengan pemilik restoran untuk membeli properti tersebut. Pada saat yang sama, dia juga mengunjungi perwakilan Park Hae di penjara. Park Hae telah memeriksanya dan mengkonfirmasi bahwa Song Su sedang bernegosiasi untuk mengkompensasi para korban. Meskipun khawatir bahwa Song Su mungkin mengambil semua uang hasil penipuan ketika keluar dari penjara, Park Hae tetap berusaha untuk tetap tenang dan menyangkal keberadaan uang itu di depan Hansin. Hansin terus menekan Park Hae. Dia berpura-pura mengatakan bahwa pengawas pembebasan bersyarat Dungguk telah memintanya untuk membantu Song Su mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengar-dengar dia sangat pandai. Jika dia dibebaskan bersyarat, Song Su pasti akan keluar. Meskipun Park Hae tetap berusaha tenang saat mendengar Hansin berbohong, tetapi dia menyadari bahwa dia mulai khawatir. Kemudian Hansin menghubungi Cek, mengusulkan agar dia mengirim orang ke penjara untuk memberi Park Hae pelajaran. Cek dengan cepat mengirim anak buahnya ke penjara. Mereka memprovokasi Park Hae sehingga dia dimasukkan ke sel isolasi. Beberapa hari kemudian ketika Hansin mengunjungi Park Hae lagi, dia buru-buru meminjam telepon untuk menelepon Lee Jong. Tentu saja karena uang itu, dia meminta untuk memindahkan uang 400 miliar won keluar dari restoran. Namun, panggilan ini didengar dengan jelas oleh Hansin. Pada malam itu ketika Lee Jong tiba di restoran, dia menemukan restoran itu kosong. Restoran itu sudah tutup dan dia diusir oleh Cek. Setelah itu, dia buru-buru kembali ke penjara untuk memberitahu Park Hae. Dia dengan marah memerintahkan Lee Jong untuk membawa sekelompok orang untuk merebut restoran. Bagaimanapun caranya harus mengambil kembali uang di restoran. Malam itu, bentrokan besar antara Lee Jong dan kelompok Cek terjadi di depan restoran. Lee Jong bermaksud memanfaatkan kekacauan untuk masuk dan mencari uang. Namun tak disangka, Cek dan Hansin bersama polisi wanita Seo Jun sudah berada di dalam restoran sebelumnya. Seo Jun segera menendang Lee Jong dan memanggil polisi, menangkap semua orang dalam kelompok Lee Jong dan membawa mereka ke kantor polisi. Cek menduga tidak ada keraguan lagi. Mereka datang ke sini dengan gila-gilaan untuk merebut restoran adalah bukti bahwa uang hasil penipuan senilai 400 miliar won pasti disembunyikan di restoran. Kemudian semua orang menemukan seluruh uang hasil penipuan di tong bumbu yang tersisa. Namun, masalah baru muncul. Cek ingin menggunakan uang ini untuk investasi pribadinya. Sementara polisi Seo Jun ingin uang ini diserahkan kembali ke pemerintah, kedua belah pihak mulai berdebat. Saat ini, Hansin menerima panggilan dari rekan kerjanya. Dia melaporkan insiden di sebuah restoran yang diganggu oleh rentenir.
Hansin dan Seojun segera pergi ke sana. Tetapi ketika mereka tiba, kelompok pengganggu sudah pergi. Hanya ada wanita pemilik restoran yang sedang membersihkan kekacauan. Hansin menjelaskan kepada Seojun bahwa wanita ini adalah salah satu korban dari perwakilan Park Hye dan Song Soo. Ketika ditipu, suaminya jatuh miskin, bahkan harus mencuri makanan di toko serba ada kemudian ditangkap. Sekarang dia dan putrinya harus hidup dari toko makanan kecilnya. Hansin berpikir bahwa meskipun Seojun benar ingin uang ini menjadi milik negara, tetapi proses pengembalian uang kepada korban melalui kas negara akan sangat sulit dan memakan waktu. Seojun mendengar itu, dia mengerti maksud Hansin, dan dia memutuskan untuk membiarkan Hansin langsung menangani uang hasil penipuan itu, sedangkan dia akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Pada saat yang sama, Cek juga setuju dengan cara Hansin, memutuskan untuk membiarkannya menyalurkan uang hasil penipuan kepada para korban. Kemudian dalam rapat persidangan, para pengawas harus memilih apakah akan membebaskan Song Soo atau tidak. Hansin mengajukan petisi penolakan. Karena banyak korban yang menandatangani, meminta agar Song Soo tidak dibebaskan karena dia belum mengkompensasi mereka, petisi ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa dia belum mendapatkan pengampunan dari korban. Seperti biasa di antara para pengawas, ada dua orang yang mungkin telah disuap oleh Song Soo dan setuju untuk membebaskannya. Salah satu pengawas adalah hakim yang tetap teguh pada pendiriannya menolak, sehingga pemungutan suara menghasilkan hasil imbang 2-2. Keputusan apakah Song Soo akan dibebaskan bersyarat atau tidak bergantung pada Dungguk. Song Soo yakin bahwa dia telah menyuap pengawas Dungguk. Namun, senyumnya lenyap di balik air mata karena Dungguk tidak setuju. Sebelumnya, Hansin dengan cerdik membuat segalanya tidak sesuai dengan keinginan Song Soo. Dia telah bertemu dengan pengawas Dungguk, lalu memperingatkan bahwa manajer keuangan Song Soo telah melarikan diri dengan uang hasil penipuan. Jika tidak ada uang lagi, Song Soo hanya akan memberinya 0. Mendengar bahwa jika dia melakukan semua itu dan hanya mendapatkan 0, Dungguk berubah pikiran. Hasilnya, pemungutan suara menolak permintaan pembebasan bersyarat Song Soo dengan skor 3-2. Tentu saja, Song Soo harus kembali mendekam di penjara. Hansin memberitahu Song Soo bahwa uang hasil penipuan telah ditemukan dan dibagikan kepada para korban. Mereka yang menerima kembali uang hasil penipuan, termasuk wanita pemilik restoran makanan ringan, merasa seperti terlahir kembali. Suaminya yang saat ini berada di penjara juga menerima surat dari istrinya yang memberitahukan bahwa uangnya telah dikembalikan. Ini bukan hanya kabar baik tetapi juga titik balik besar dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, berita tak terduga muncul yang mengumumkan pembangunan jalan tol akan memiliki persimpangan dekat restoran. Hal ini menyebabkan nilai properti meningkat tajam. Jack dan Hansin merasa puas karena mereka berhasil menyelesaikan masalah uang hasil penipuan. Namun mereka tidak tahu bahaya baru telah muncul. Saat ini Won-mi sedang syuting iklan ketika tiba-tiba Song Hun datang mengancamnya. Dia menuntut agar Won-mi menarik gugatan. Ketua Songmen berbicara tentang masa lalu Won-mi. Karena dia tahu saat masih sekolah dulu Won-mi pernah merundung teman sekelas. Won-mi tetap tenang karena tuduhan bahwa dia pernah merundung teman sekelasnya dulu adalah bohong. Tapi dia takut ketua akan menggunakan koneksinya untuk mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Dia terpaksa bertemu Hansin lagi untuk mencari solusi. Tenang, ketua sedang pergi. Ada apa sampai kamu harus datang ke sini? Begini. Seorang pengacara, lalu Won-mi mengatakan bahwa ketua sedang mengancamnya. Hansin menyarankan agar dia menarik gugatan karena itu hanya solusi sementara. Setelah itu Hansin menemui ketua di penjara. Dia menghadapi ancaman dari ketua memperingatkan bahwa jika Hansin tidak berhenti menghalanginya keluar, maka tidak hanya Hansin tetapi semua orang yang dekat dengannya akan dalam bahaya. Hansin tidak gentar, tetapi pada malam hari ketika Hansin berjalan di jalan dia tiba-tiba diserang. Penyerang adalah orang-orang ketua Songmen. Ketua ingin memberi Hansin pelajaran. Dan begitulah ketua Songmen senang, sementara Hansin kehilangan satu tangan, untungnya Hansin hanya terluka ringan. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Hansin menemui ketua di penjara. Ketua berpikir Hansin akan belajar setelah dipukuli. Namun tak disangka, Hansin tetap tidak menyerah. Melihat itu, ketua menyebutkan nama senior Hansin. Dia adalah senior Subum, untuk memperingatkan Hansin agar tidak merusak masa kini karena masa lalu. Ketua Songmen telah menyelidiki masa lalu Hansin dengan sangat teliti. Senior Subum adalah orang yang Hansin anggap sebagai ayah selama menjadi sipir penjara. Dia adalah orang yang jujur dan selalu memegang prinsip.
Beberapa tahun yang lalu Subum mencoba menghentikan ketua Songmen tetapi difitnah dan dipenjara. Songmen percaya bahwa Hansin menghalanginya karena ingin membalas dendam untuk Subum. Meskipun diancam oleh ketua, Hansin tetap memutuskan untuk melawan kekuasaan. Setelah bertemu ketua Songmen, Hansin menemui Wonmi. Saat Wonmi sedang syuting iklan, pengacara Songhun terus mengganggunya. Dia datang menuntut agar Wonmi menarik gugatannya minggu ini. Hansin menjelaskan bahwa sidang pembebasan bersyarat akan berlangsung minggu ini. Jika dia tidak menarik gugatan segera, pembebasan bersyarat akan ditunda sebulan. Hansin memikirkan cara untuk membantu Wonmi menghindari mereka. Bagaimana jika dia berpura-pura pergi ke luar negeri untuk menghindari bertemu dengannya? Keesokan harinya, Songhun menerima berita dan buru-buru berlari ke bandara karena hari itu adalah hari terakhir dalam seminggu. Namun sesampainya di sana, dia malah bertemu seseorang yang berpakaian mirip Wonmi, tapi sayangnya bukan orang yang dicari. Jelas Hansin sudah menyiapkan segalanya dari awal. Songhun berteriak marah di bandara, tapi akhirnya ditarik keluar oleh penjaga. Di sisi lain, Wonmi yang duduk di mobil Hansin merasa sangat gembira. Dia sebenarnya tidak pergi ke luar negeri melainkan telah diatur oleh Hansin untuk pergi ke sebuah desa kecil bergaya Italia. Karena tidak dapat menemukan Wonmi, ketua terpaksa menunda pembebasan bersyarat sebulan lagi. Dalam keadaan marah dia teringat kasus putranya dan langsung melampiaskannya. Ternyata, baru-baru ini seorang teman dekat putranya telah kembali ke negara asal. Dia bernama Jungha dan sepertinya menyimpan bukti kejahatan putra ketua. Oleh karena itu, ketua Songmen meminta sekretaris San untuk menemukan orang yang menangkapnya. Malam itu, seorang pria misterius berham datang ke hotel mencari Jungha lalu memukulinya. Pada saat yang sama, polisi wanita Seo Jun juga hadir. Untungnya dia berhasil mencegah penyerang tepat waktu. Namun dia tidak berhasil. Baik Jungha maupun pria berbaju hitam itu melarikan diri. Jungha tidak menyangka bahwa dia dipukul pingsan dari belakang oleh sekretaris ketua. Di sisi lain Hansin bertemu dengan senior Jin Chun. Setelah permintaan pembebasan ketua ditolak sebelumnya, senior tidak lagi salah paham terhadap Hansin. Saat mereka berbincang, mereka menonton berita tentang seorang pekerja yang baru saja dibebaskan dari penjara jatuh dari lantai atas. Hansin dan senior Jin Chun mengenali orang itu sebagai Yang Bo, pria yang sudah mereka kenal sebelumnya. Yang Bo sebelum dibebaskan dari penjara telah berjanji untuk hidup jujur, jadi dia tidak punya alasan untuk bunuh diri. Senior Jin Chun juga percaya bahwa Yang Bo adalah orang baik. Belum lama ini putra Yang Bo menikah dan punya anak, Yang Bo sangat senang. Namun tak disangka, putranya ingin memutuskan hubungan dengannya, hanya karena tidak ingin anaknya memiliki kakek seorang penjahat. Dia telah bunuh diri dan mulai bekerja untuk sebuah perusahaan. Namun kemarin Yang Bo tiba-tiba naik ke ketinggian, dia berteriak bahwa dia tidak bersalah dan akhirnya bunuh diri. Polisi Seo Jun datang ke perusahaan untuk menyelidiki. Bos perusahaan menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, seseorang melihat Yang Bo masuk ke kantor bos pada malam hari. Keesokan harinya bos mengetahui arloji mahalnya hilang karena masa lalu Yang Bo adalah seorang kriminal. Maka bos Jin Chang langsung memecatnya dan mulai bekerja untuk sebuah perusahaan. Dia mulai curiga pada Yang Bo, meskipun Yang Bo bersikeras dia tidak mencuri sehingga menyebabkan keadaan seperti ini. Tapi ketika Seo Jun meminta untuk menyelidiki nomor seri arloji, tetapi Jin Chang malah mengelak dan mengalihkan pembicaraan. Seo Jun merasa ada yang tidak beres sehingga dia mulai curiga. Setelah mendengar cerita Yang Bo dan bosnya, Hansin juga merasa ada yang aneh. Dia mencari Seo Jun untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Menurut Seo Jun sebelum Yang Bo jatuh dari ketinggian, dia mengatakan bahwa dia diancam. Belum jelas kebenarannya Hansin dan rekan-rekannya menyamar sebagai staf Kementerian Hukum untuk datang ke perusahaan melakukan pemeriksaan. Hansin mencari rekan kerja Yang Bo untuk menanyakan apakah Yang Bo diancam atau tidak. Rekan kerja itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi belum sempat berbicara sudah dipanggil oleh atasan. Pada saat yang sama, teman Hansin bertemu Jin Chang untuk menyelidiki kasus pencurian arloji. Saat berbicara, Jin Chang tanpa sengaja menyebutkan 3 kata kasus taruhan. Tapi dia langsung buru-buru menariknya kembali. Setelah itu, rekan yang gemuk menceritakan kepada Hansin bahwa saat berjabat tangan dengan Jin Chang, dia merasakan tangan bos itu sangat lembut. Menurut pengalaman hidup merah hitam rekan yang gemuk, ini menunjukkan bahwa Jin Chang adalah penjudi lama karena penjudi sering berinteraksi dengan kartu. Selain itu, perusahaan ini berskala kecil tetapi Jin Chang mengenakan pakaian bermerek, arloji yang hilang juga bernilai sangat besar. Hansin yakin bos itu adalah penjudi profesional dan kematian Yang Bo ada hubungannya dengan dia.
Oleh karena itu, Hansin memutuskan untuk menemui Jack. Beberapa hari yang lalu, ketika mengetahui bahwa restoran yang dibeli Hansin akan naik harganya, Jack meminta Hansin untuk mengalihkan properti itu kepadanya. Tetapi Hansin menjawab bahwa dia akan memperkenalkan klien yang sangat kaya kepadanya, dengan syarat Jack harus mengatur kasino skala menengah. Lalu dia akan membawa Jin Chang ke sana agar Jack bisa mengambil untung darinya. Kedengarannya masuk akal sehingga Jack setuju. Kemudian, Jack mencari salah satu bawahan bos perusahaan, mengancamnya untuk menelepon Jin Chang tentang kasus taruhan. Jin Chang mendengar tentang perjudian, langsung gatal tangan. Dia langsung percaya informasi itu, namun perjudian membutuhkan modal. Untuk mendapatkan cukup uang, Jin Chang menghubungi seorang profesor di Fakultas Hukum di universitas terkenal untuk meminta dia mentransfer uang. Tapi Profesor Kim menolak, karena banyak alasan sulit yang harus dia persiapkan. Salah satunya adalah dia tidak punya uang, akhirnya Jin Chang terpaksa menarik uang dari brankas pribadinya. Namun, setiap gerakan Profesor Kim dipantau oleh Hansin. Dia menemukan bahwa Profesor Kim ini sangat mahir dalam memanipulasi hukum, membantu anak-anak orang kaya mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal dan dari sana memperoleh keuntungan. Baru-baru ini, putra seorang perwakilan perusahaan konstruksi dibebaskan bersyarat, dan secara kebetulan orang ini ditugaskan untuk bekerja di perusahaan Jin Chang. Jelas semuanya tidak sesederhana kebetulan. Malam itu, Jack mengatur permainan judi. Dia menghubungi bos kasino yang sering dikunjungi Jin Chang untuk meminta bantuan. Malam harinya, dia membawa tas berisi uang ke kasino, duduk di meja memutuskan untuk menangani penjudi lainnya. Jack dan Hansin diam-diam mengamati dari balik layar. Namun, Jin Chang sangat licik. Dia menemukan bahwa anak buah Cik curang dan segera membongkarnya. Tidak hanya dia kecil tapi kuat, dia juga merampok semua uang mereka, melihat situasi berisiko gagal. Hansin dan Jack mulai khawatir. Segera setelah itu, seorang pria tak dikenal muncul. Dia membawa tas besar berisi uang ke meja. Jin Chang tidak tahu bahwa orang ini adalah Hansin yang menyamar untuk memancing bos ke dalam perangkap. Maka Jin Chang duduk untuk bermain lagi. Hansin, melihat kartu, sengaja menaikkan taruhan untuk menarik Jin Chang. Meskipun dia tidak peduli apa kartu yang tersisa, itu benar-benar gaya bermain yang menipu. Jin Chang tidak mau kalah dan segera mengikuti Hansin. Namun, uang yang dia bawa tidak cukup untuk bertaruh. Saat ini, Hansin mengedipkan mata ke arah kamera. Kemudian giliran Jack beraksi. Dia mengumumkan akan meminjamkan uang kepada para penjudi yang beruntung. Jin Chang sekali lagi jatuh ke dalam perangkap, memutuskan untuk meminjam sejumlah besar uang dari Jack sebagai modal. Setelah itu, keduanya membuka kartu. Jin Chang memiliki sepasang 9 sedangkan Hansin memiliki sepasang 3. Jelas Jin Chang yang memenangkan pertandingan. Namun tak disangka, saat dia bersuka cita karena memenangkan taruhan, polisi wanita Seo Jun datang menangkap peserta perjudian ilegal. Uang yang baru saja dimenangkan Jin Chang juga disita. Yang Jin Chang tidak tahu adalah penangkapan ini telah didiskusikan sebelumnya oleh Hansin dan Seo Jun, dengan tujuan menangkapnya secara sah. Bahkan Jack tidak mengetahui rencana ini. Di kantor polisi, jam tangan Rolex yang dijaminkan oleh bos kepada Jack juga telah diverifikasi. Menurut kode CZ pada jam tangan yang telah dikonfirmasi, itu adalah jam tangan yang dicuri oleh Yang Bo. Jika jam tangan itu ada di tangan Jin Chang, maka tuduhan pencurian Yang Bo akan dibatalkan, namun Jin Chang tetap bersikeras menyangkalnya. Hansin menunjukkan bahwa jam tangan itu adalah edisi terbatas Rolex, sangat mudah untuk melacak informasi melalui kode CZ. Dia juga menyelidiki dan menemukan bahwa pembeli jam tangan Rolex itu adalah Profesor Kim yang dia cari, selain pekerjaan mengajar hukumnya. Profesor Kim ini juga memiliki hubungan dekat dengan Hansin, dia sama seperti Hansin, seorang pengawas dalam sistem hukum. Para pengawas sering menyalahgunakan jabatan mereka untuk bersekongkol dengan orang-orang yang berkuasa. Menurut peraturan, jika sebuah perusahaan mendukung pekerjaan rehabilitasi, dapat membantu seseorang memiliki kesempatan untuk dibebaskan sementara, maka orang itu dapat dengan mudah dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat lebih awal. Profesor Kim telah menyalahgunakan sistem ini untuk menerima suap, memanfaatkan pekerjaan palsu untuk membantu anak-anak orang kaya yang melakukan kejahatan keluar dari penjara lebih awal. Perusahaan Jin Chang adalah salah satu unit pendukung rehabilitasi. Anak-anak orang kaya semuanya pernah bekerja di perusahaan ini setelah keluar dari penjara. Jam tangan Rolex yang dimiliki Jin Chang adalah hadiah yang diberikan Profesor Kim kepadanya. Namun masalahnya adalah hanya berdasarkan jam tangan ini, sangat sulit untuk membuktikan hubungan ilegal antara Jin Chang dengan Profesor Kim. Untuk menemukan bukti yang sah,
Hansin memutuskan untuk menggunakan hubungan antara Jin Chang dan Profesor Kim. Keesokan harinya, karena kurangnya bukti, Jin Chang dibebaskan, dan segera setelah itu Hansin datang ke perusahaan Jin Chang, berpura-pura menjadi pengawas pembebasan bersyarat untuk menyelidiki situasi perusahaan. Alih-alih bekerja di perusahaan, Jin Chang justru menjalani kehidupan yang menyenangkan di luar. Hansin curiga bahwa dia telah menerima suap dari ini. Dia menyatakan kepada Jin Chang bahwa Departemen Hukum akan melakukan inspeksi. Jin Chang mencoba membalas dengan mengancam akan mengungkapkan kecanduan judi Hansin. Tetapi Hansin membalas, dia mengatakan bahwa malam itu adalah operasi penipuan untuk penyelidikan, sebuah sandiwara di mana dia bekerja sama dengan polisi. Selain itu, Hansin juga memperingatkan Jin Chang untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Che. Jika tidak dia akan menunjukkan kepada Jin Chang apa itu neraka di bumi. Trik ini memang membuat Jin Chang khawatir. Malam itu dia bergegas menemui Profesor Kim untuk meminta pengembalian uang muka. Namun Profesor Kim menyangkalnya dan langsung pergi. Kemudian Cek turun tangan, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jin Chang dan mengancamnya untuk membayar utang. Langkah selanjutnya adalah bagian penting dari rencana Hansin. Dia pergi menemui profesor di penjara, saat profesor dan kepala Departemen Pembebasan Bersyarat sedang bertemu. Mereka sedang mencoba menyuap untuk mengeluarkan nama Jin Chang dari penjara, saat kepala departemen sedang ragu. Hansin tiba-tiba muncul, dengan sengaja bertanya kepada kepala departemen apakah Jin Chang ini bisa dibebaskan lebih awal. Pertanyaan Hansin membuat kepala departemen merasa tidak nyaman. Profesor Kim yang licik langsung menyangkal hubungannya dengan Jin Chang agar dia tidak terbongkar. Akibatnya Jin Chang tidak bisa menghubungi profesor malam itu. Dalam kemarahannya, dia pergi ke kantornya, dan Hansin memutar rekaman di mana profesor menyangkal mengenal Jin Chang. Hansin juga menyatakan bahwa Profesor Kim telah memutuskan hubungan kepentingan dengannya. Hansin juga telah memperoleh pernyataan dari kepala departemen. Jika masalah ini terungkap, Jin Chang akan bertanggung jawab penuh. Saat ini Hansin meminta Jin Chang untuk memilih, atau bertanggung jawab sendiri, atau mengungkapkan Profesor Kim untuk meringankan hukumannya. Tidak terduga, dia memilih untuk menyerahkan rekaman video pertemuan dirinya dengan Profesor Kim kepada Hansin. Setelah mendapatkan rekaman video bukti, Hansin tidak perlu meminta izin lagi. Dia pergi ke kelas Profesor Kim, lalu secara terbuka menampilkan foto jam tangan Rolex yang diberikan Profesor kepada Jin Chang. Setelah kelas selesai, Hansin melanjutkan menayangkan video yang merekam adegan Jin Chang dan Profesor berdiskusi secara tidak jelas. Dengan bukti yang jelas, Profesor tidak punya pilihan lain selain mengakui kesalahannya. Kemudian Cek datang ke penjara mengancam Jin Chang, menuntut dia menjual perusahaannya. Jika Jin Chang tidak mengembalikan uangnya, anak buah Cek akan selalu ada di penjara menunggu untuk memberinya pelajaran. Pada akhirnya, Jin Chang tidak punya pilihan selain menjual perusahaannya untuk membayar utang. Setelah hari itu, Hansin pergi ke perusahaan yang telah dibeli oleh Cek untuk bertemu dengan salah satu karyawan. Karyawan ini, seperti Yang Bo, juga memiliki catatan kriminal. Sekarang setelah Jin Chang ditangkap, pria itu akhirnya bisa menceritakan kepada Hansin semua penderitaan di hatinya. Ternyata Jin Chang sama sekali tidak menganggap karyawannya sebagai pegawainya sendiri. Bagi mereka, setiap hari harus bekerja selama lebih dari 10 jam, dengan gaji kecil, dan sering terlambat dibayar. Baru-baru ini, Yang Bo tidak tahan lagi, dia pergi menemui Jin Chang untuk menuntut gajinya. Dan hasilnya, dia dituduh mencuri jam tangan oleh Jin Chang. Kisah tragis itu menyebabkan Yang Bo bunuh diri. Setelah kejadian itu, Hansin menceritakan kebenaran tentang Yang Bo kepada putranya. Yang Bo memutuskan untuk mencari kematian untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tidak ingin meninggalkan noda bagi anak cucunya. Sebelum jatuh dari lantai, Yang Bo membuat sendiri sebuah pesawat kayu, hadiah untuk cucunya, melihat pesawat kayu penuh kasih sayang itu. Pria itu akhirnya melepaskan kebenciannya, membawa putranya ke samping ranjang ayahnya, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Tapi bagi Hansin, bahaya belum terselesaikan. Malam itu Sekretaris San datang mengancam Hansin. Jika lain kali dalam rapat peninjauan pembebasan bersyarat Hansin masih membuat masalah, dia tidak akan ragu untuk bertindak melawan veteran Subum. Hansin khawatir ketika senior Subum datang berkunjung ke penjara, dia mungkin akan ditolak. Namun kenyataannya, Subum di sisi ini juga sedang diancam oleh Sekretaris San. Dia memperingatkan bahwa jika Subum tidak ingin Hansin berdarah, maka dia harus patuh di dalam penjara. Bagi Hansin, musuh terbesar bukanlah Presiden Songman, melainkan putranya, Mi Yong Seo. Ternyata sebelumnya Mi Yong Seo telah membunuh seorang wanita,
Tetapi berkat tuduhan palsu terhadap Subung, dia dengan cepat dibebaskan dari penjara hanya dalam waktu singkat. Jung-ha adalah satu-satunya saksi dalam kasus pembunuhan Myung-seo. Dia memegang video yang membuktikan kejahatan itu. Hari itu Myung-seo kembali ke negaranya dan menemui sekretarisnya. Tadi malam sekretarisnya telah menyerang Jung-ha. Sekarang dia memaksa Jung-ha untuk menyerahkan bukti. Jung-ha, karena ingin melindungi nyawanya, menolak menyerahkan. Tapi Myung-seo menjadi gila. Jika tidak bisa mendapatkan bukti itu, dia akan membunuh Jung-ha. Keesokan paginya seorang pria menemukan jenazah Jung-ha di tengah ladang. Setelah memeriksa TKP, polisi menetapkan ini adalah kasus pembunuhan yang disengaja. Saat menyelidiki kasus ini, kisah menyentuh lainnya terjadi. Hansin, sebagai pengawas, baru-baru ini memperhatikan sebuah kasus. Karakter utama dalam kasus ini adalah seorang wanita bernama Eun-ji. Sebelumnya dia ditangkap karena penipuan telepon. Di penjara Eun-ji melahirkan seorang putri dan gadis kecil itu tinggal bersama ibunya selama waktu itu. Para senior di penjara sangat menyayangi bayi perempuan itu dan staf sipir juga berusaha merawat ibu dan anak Eun-ji. Namun untuk memberikan kehidupan yang baik bagi putrinya, Eun-ji selalu mendambakan pembebasan bersyarat. Suatu hari sipir mengumumkan bahwa Eun-ji telah masuk dalam daftar tinjauan pembebasan bersyarat. Namun segalanya tidak mudah. Putri Eun-ji akan berusia 1,5 tahun sesuai peraturan anak-anak harus dikeluarkan dari penjara ketika mencapai usia ini. Petugas penjara menyarankan Eun-ji untuk mencari orang tua angkat. Tetapi Eun-ji dengan tegas menolak, meskipun harus menghadapi keadaan apapun. Dia bertekad untuk membesarkan putrinya sendiri, mendengar kisah Eun-ji yang menyentuh. Hansin memutuskan untuk membantu gadis itu sebagai pengawas pembebasan bersyarat. Dia datang ke penjara untuk melakukan persiapan untuk sidang pembebasan bersyarat Eun-ji. Sesampainya di sana, Hansin mencari tahu dari Eun-ji sendiri alasan dia terlibat dalam jaringan penipuan telepon. Bertahun-tahun yang lalu Eun-ji hanyalah seorang mahasiswa muda. Saat itu dia melarikan diri dari keluarga yang penuh penderitaan. Namun ketika di luar, dia justru jatuh ke dalam kemiskinan dan jalan buntu. Seorang pria muncul dan membantu gadis itu. Dia memperkenalkannya pada sebuah pekerjaan, tetapi baru setelah ditangkap, Eun-ji menyadari pekerjaan itu adalah bagian dari jaringan penipuan telepon. Begitulah, Eun-ji tanpa sengaja masuk penjara, lalu Eun-ji melahirkan di penjara dan tidak ada kerabat di luar yang bisa membantu. Tidak bisa meminta siapapun untuk mengajukan permohonan atas nama para korban, ditambah lagi ayah anak itu juga sudah putus kontak. Oleh karena itu, Eun-ji sepenuhnya terisolasi, tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun. Hansin menjelaskan tentang situasi Eun-ji, tetapi dia tetap bersikeras mengatakan bahwa asalkan bisa keluar dari penjara bersama putrinya, dia bersedia melakukan apa saja. Hansin terharu sehingga memberikan beberapa nasihat untuk meningkatkan peluang Eun-ji mendapatkan pembebasan bersyarat, diantaranya mengikuti ujian sertifikasi profesi untuk membuktikan bahwa setelah keluar penjara dia bisa mandiri dan menafkahi putrinya. Eun-ji mengikuti nasihat itu, sambil merawat anaknya juga belajar. Hansin juga mulai membantunya dengan meminta bantuan Choi. Pernah ingin Hansin mengalihkan restoran yang dibelinya sebelumnya. Hansin setuju tetapi dalam kontrak pengalihan dia menambahkan beberapa syarat, salah satunya adalah Choi harus mengunjungi Eun-ji setidaknya 4 kali selama proses peninjauan pembebasan bersyarat dan akan menjadi wali Eun-ji. Choi pada awalnya tidak setuju tetapi ketika mendengar keadaan Eun-ji, dia membawa orang ke sana. Ketika bertemu, Eun-ji tahu Choi akan menjadi walinya sehingga dia terharu hingga meneteskan air mata. Ini akan sangat membantu dalam proses peninjauan pembebasan bersyaratnya. Choi memperhatikan bekas luka di tangan Eun-ji dan menanyakan penyebabnya. Eun-ji dengan jujur menceritakan. Ternyata ketika kecil Eun-ji kabur dari rumah untuk menghindari ayahnya yang buruk. Saat kelas 12, Eun-ji baru mengetahui bahwa dia adalah anak angkat. Sejak itu, dia meninggalkan rumah neraka itu. Kisah Eun-ji membuat Choi teringat masa mudanya. Ketika ayahnya juga memperlakukannya seperti itu. Setelah itu, ayahnya meninggal. Di pemakaman, para kreditor datang menagih utang. Choi saat itu tidak takut. Dia bahkan membentak dan mengusir mereka. Justru karena itu, para kreditor memperhatikan Choi. Mereka berpikir bahwa dia cukup berani untuk bekerja di dunia bawah tanah. Sejak saat itu, mereka menerimanya sebagai anak buah. Karena simpati, Choi memutuskan untuk melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Eun-ji. Dia meminta Eun-ji untuk menuliskan informasi tentang ayah anak itu dan menyerahkannya kepada anak buahnya untuk menemukan pengkhianat itu.
Kemudian di bawah pengaturan Jack, para stafnya secara bergiliran mengunjungi Eun-ji di penjara. Kunjungan penjara yang sering dapat memengaruhi hasil peninjauan pembebasan bersyarat. Dan hal ini sangat penting. Meskipun karyawan Jack terlihat menakutkan, ketika mereka melihat putri lucu Eun-ji, mereka langsung luluh. Sementara itu, para senior yang baik hati membantu merawat putri Eun-ji agar dia bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Perlahan-lahan jumlah kunjungan meningkat menjadi 4 kali. Tak lama kemudian, anak buah Jack menemukan pacar Eun-ji. Jack membawa pria ini ke wilayahnya. Setelah bertanya dengan lembut, dia mengancam pria itu untuk mengaku jujur. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu pekerjaan yang dilakukan Eun-ji adalah penipuan telepon. Untuk membuktikan tekadnya, pacarnya menulis surat kepada Eun-ji. Dia komitmen setelah dia keluar dari penjara. Dia akan tinggal bersama Eun-ji dan putrinya. Eun-ji menerima surat dari mantan pacarnya. Bersamaan dengan itu, dia juga menerima sertifikat keahlian memasak. Perasaan bahagia meluap saat dia berpikir bahwa hari kebebasan dan kehidupan yang indah semakin dekat. Namun, Jack adalah orang yang telah melalui banyak kesulitan. Jadi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari pacar itu. Kata-kata tulusnya justru membuatnya semakin curiga. Dan memang benar, suatu malam Jack mendengar dia mengatakan akan memanfaatkan Eun-ji sebagai kambing hitam, menggunakan putrinya untuk mengancam Eun-ji. Membuatnya harus bertanggung jawab atas semua perbuatan ilegal yang dia lakukan. Dia mendengar kata-kata yang tidak bisa dipercaya ini. Jack sangat marah dan langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada polisi dan menceritakan kepada Eun-ji kebenaran tentang pacarnya. Dia mengatakan kepadanya untuk sadar, Eun-ji jangan berfantasi tentang siapapun. Demi putrinya, dia harus kuat dan berjuang sendiri. Melihat putrinya yang lucu, Eun-ji menyeka air matanya. Bertekad untuk berjuang demi putrinya dan tidak lagi membiarkan siapapun memanfaatkannya. Untuk melindungi anaknya, Eun-ji harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangkit. Selama proses Eun-ji mengajukan pembebasan bersyarat, lawan lama Hansin, ketua Songmen terus mempersulit. Untuk membalas dendam pada Won-mi karena tidak menarik gugatan tepat waktu, membuatnya harus mendekam di penjara selama sebulan lagi. Dia menggunakan koneksinya untuk menghentikan semua pertunjukan dan kontrak iklan mantan istrinya. Dia mengancam jika Won-mi tidak segera mencabut gugatannya, dia akan dijatuhkan ke dasar masyarakat. Sementara itu, Mi Yong-seo terus membuat masalah. Sebelumnya, demi kepentingan pribadi, Mi Yong-seo dan ayahnya telah menjebak Sugum, menyebabkan senior Sugum yang tidak bersalah dihukum dan dipenjarakan. Hansin yakin bahwa kasus ini dimanipulasi oleh Mi Yong-seo dan ayahnya untuk menyelamatkan seniornya. Dia menulis surat ke penjara, mengadukan tindak pidana Mi Yong-seo. Mi Yong-seo dengan dukungan finansial dan kekuasaannya, dia telah berhasil menyuap para pejabat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Setelah itu Mi Yong-seo bersiap mengambil alih perusahaan ayahnya. Namun, pada hari pelantikan, polisi wanita Seo Jun tiba-tiba muncul di hadapan para direktur perusahaan dan media. Dia menuduh Mi Yong-seo telah membunuh orang. Dia memastikan bahwa orang yang terbunuh dalam kasus di klub malam adalah adik perempuannya yang menghadapi tuduhan ini. Mi Yong-seo tidak bereaksi langsung tetapi hanya memerintahkan pengacara untuk bersiap menghadapi opini publik dan menuntut polisi wanita itu. Meskipun Mi Yong-seo tahu dia terlibat dalam kasus itu, dia masih mencoba mengalihkan tanggung jawab. Setelah mengetahui putranya membunuh orang, ayah Mi Yong-seo menampar putranya. Dia marah karena selama bertahun-tahun, dia harus membereskan kekacauan yang disebabkan oleh putranya, tetapi bagaimanapun juga dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan kerajaan yang telah dia bangun dengan susah payah. Setelah pertengkaran, hubungan antara Mi Yong-seo dan ayahnya mulai retak. Dia kemudian mengetahui bahwa alasan ayahnya tidak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah karena Hansin. Jadi dia memutuskan untuk menemui Hansin. Hansin mengerti bahwa kemunculan Mi Yong-seo akan menyebabkan krisis yang lebih besar. Ketika pemeriksaan pembebasan bersyarat Eun-ji tiba, dia harus menghadapi situasi yang sulit. Sebelumnya, Profesor Kim yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pembebasan bersyarat telah didakwa karena korupsi, jadi kali ini Kementerian Kehakiman menunjuk orang lain sebagai pengawas. Namun, Hansin tidak menyangka bahwa pengawas kali ini adalah Jong-hun. Sebelum pertemuan dimulai, Hansin mengingatkan Jong-hun bahwa peninjauan tidak ada hubungannya dengan masa lalu sehingga dia berharap Jong-hun membuat keputusan yang adil. Dalam persidangan, Hansin menyetujui keputusan pembebasan bersyarat di antara 4 pengawas lainnya.
2 orang menentang, 1 orang setuju. Oleh karena itu, keputusan akhir bergantung pada suara Jong-hun. Tetapi yang mengejutkan Hansin adalah ketika Jong-hun adalah musuhnya, dia setuju dengan pembebasan bersyarat milik Eun-ji. Penyebabnya adalah karena putri Eun-ji sebelumnya pernah menjadi karakter utama dalam sebuah film dokumenter dan setiap kali Jong-hun melihat gambar anak itu dalam film, dia tidak bisa menahan air mata. Oleh karena itu, Eun-ji berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat dan bersiap untuk bersatu kembali dengan putrinya. Sebelum keluar dari penjara, para senior Eun-ji semuanya sangat berat hati berpisah dengan dia dan putrinya karena selama ini mereka sangat menyayangi anak yang menggemaskan itu. Orang yang paling gembira adalah kakak Cha. Meskipun di luar dia terlihat dingin dan sedikit garang, tetapi sebenarnya sangat khawatir akan keselamatan ibu dan anak Eun-ji. Dia terus-menerus mendesak Eun-ji dan putrinya naik mobil, nanti anak itu kedinginan sekarang untuk berterima kasih kepada kakak Cek dan orang-orang yang telah membantunya. Eun-ji membuat sendiri semangkuk mie untuk mereka nikmati. Kakak Cek mencicipi dan memuji rasa masakannya. Segera setelah itu, kakak Cek pergi ke sebuah restoran mie lalu meminta pemilik restoran untuk menerima Eun-ji bekerja. Kakak Cha adalah dermawan pemilik restoran sehingga mereka langsung setuju karena putri Eun-ji bekerja keras di restoran. Tidak hanya melayani mie tetapi juga membuat sendiri makanan untuk Hansin dan Seo-jun untuk menunjukkan rasa terima kasih. Saat ini kakak Cek juga datang ke restoran. Dan polisi Seo-jun menceritakan kepada keduanya tentang kasus nama Mi Tuan Seo. Baru-baru ini jenazah saksi Jung-ha telah ditemukan di luar. Seo-jun hampir yakin bahwa Tuan Seo lah pelakunya. Namun masalahnya, mobil tempat jenazah ditemukan adalah mobil kotor yang menyulitkan penyelidikan. Ketika menyebut mobil kotor, Hansin langsung melihat ke arah kakak Cek karena dia adalah orang yang bekerja di bidang pinjaman rentenir. Jadi kakak Cek sangat familiar dengan kendaraan dan metode yang berhubungan dengan mobil kotor. Kakak Cek adalah orang yang sangat setia. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, dia pergi ke toko gadai meminta pemilik toko untuk menemukan asal-usul mobil kotor yang telah menemukan jenazah Jung-ha. Pemilik toko dengan cepat menemukan petunjuk, mengidentifikasi bahwa mobil itu berasal dari tempat parkir limbah. Kakak Cek segera mendatangi tempat parkir dan melaporkan nomor plat mobil tersebut. Setelah itu dia tanpa ragu mengancam, hanya dalam beberapa menit pemilik tempat parkir harus memberikan rekaman video pengawasan. Kakak Cek melihat seorang pria datang membeli mobil kotor itu. Setelah itu kakak Cek terus mengancam akan membagi 2 uang dari penjualan mobil kotor dengan pemilik tempat parkir. Pemilik tempat parkir setelah mendengar itu, langsung memberikan informasi kontak pria itu sesuai petunjuk kakak Cek dan polisi Seo-jun. Pemilik tempat parkir menelepon pria itu berbohong bahwa di dalam mobil kotor ada bukti terkait pembunuhan, meminta dia membawa uang untuk transaksi. Pria berjaket hitam itu tertipu dan malam itu dia datang ke tempat parkir, tidak disangka Seo-jun dan semua orang sudah menyergap. Pria berjaket hitam berusaha melarikan diri, tetapi kakak Cek mengendarai mobil besar dan bersama dengan Seo-jun mengepungnya. Seo-jun percaya bahwa dia adalah kaki tangan Myung Seo, membantu Myung Seo membunuh dan membuang mayat, namun pria itu tidak mengakuinya. Tapi Seo-jun punya caranya sendiri. Dia menelepon seorang rekan muda berbohong bahwa telah menemukan bukti dari Dong-ha, dan bukti itu adalah video rekaman kejahatan. Ketika mendengar itu, pria itu khawatir dan buru-buru mengungkapkan bahwa bukti sebenarnya adalah sebuah video. Video ini merekam sebuah peristiwa yang terjadi setahun yang lalu, ketika adik perempuan Seo-jun dan teman-temannya datang ke klub malam untuk bersenang-senang. Myung Seo mengincar adik perempuan Seo-jun dan membawanya ke ruang VIP. Saat itu, Dong-ha adalah manajer klub malam, dia memberikan Myung Seo sebotol anggur. Di dalam botol anggur ada kamera pengawas, namun adik perempuan Seo-jun karena khawatir akan keselamatan tidak minum anggur melainkan hanya minum air yang diberikan Myung Seo. Dia baru minum seteguk air langsung merasa pusing dan mulai kehilangan kendali. Meskipun demikian dia masih berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kamar, tetapi Myung Seo menghalanginya dan saat bertengkar adik perempuan Seo-jun menampar Myung Seo. Hal ini membuat Myung Seo marah dan dia langsung menyerangnya. Kepada gadis itu setelah melakukan kejahatan, Myung Seo sama sekali tidak khawatir. Dia malah memanggil sekretaris San untuk membantunya membereskan semuanya. Bahkan setelah dibebaskan bersyarat, Myung Seo tidak mengubah sikapnya, bahkan membawa tim pengacara ke kantor polisi untuk menemui Seo-jun. Mengancam akan menuntutnya karena telah mencemarkan nama baiknya, namun reaksi Seo-jun tidak seperti yang Myung Seo kira.
Seo Jun tahu bahwa begitu Dong Ha terbunuh, Myung Seo menunjukkan kepanikan yang jelas. Semuanya hanyalah bukti tidak langsung, belum cukup untuk menuntut Myung Seo. Polisi itu menghela napas. Mengingat kembali penyelidikan setahun yang lalu ketika adiknya mengalami kecelakaan, itu adalah hari yang biasa. Ketika Seo Jun masih mengingatkan adiknya untuk pulang lebih awal, namun dia menunggu lama adiknya belum juga pulang, tiba-tiba dia menerima kabar kematian adiknya. Saat itu, berdiri di depan jenazah adiknya, Seo Jun menangis sangat banyak dan bersumpah akan menemukan pelakunya. Dia mulai menyelidiki dan menemukan Myung Seo sebagai pelakunya. Namun dalam interogasi, dia bersikap sangat sombong dan angkuh. Meskipun Seo Jun tahu betul dia adalah pembunuh tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya itu, dia juga diminta oleh atasannya untuk mundur dari penyelidikan. Ketika berbicara dengan Hansin, keduanya tampak sangat khawatir. Hansin memberitahu Seo Jun bahwa situasinya juga serupa dengannya. Ketika masih menjadi sipir, dia melihat langsung pembunuh melarikan diri dan menyaksikan senior yang tidak bersalah di penjara tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang dia telah menemukan kesempatan untuk mengubah keadaan. Itulah tawaran kerja sama Myung Seo baru-baru ini. Anak itu ingin ayahnya tidak dibebaskan bersyarat dan harus tinggal di sana selamanya. Setidaknya dalam hal ini dia dan Hansin memiliki tujuan yang sama. Hansin memutuskan untuk mengambil risiko merencanakan kerjasama dengan Myung Seo. Pertama-tama, menggulingkan ketua Songman. Setelah itu akan menghancurkan sepenuhnya kelompok usaha ayah dan anak Myung Seo. Melihat Hansin sudah memiliki rencana yang jelas, Seo Jun juga memutuskan untuk bergabung. Sesuai rencana, malam itu dia menghubungi Myung Seo mengatakan bahwa dia telah menangkap pria yang membeli mobil kotor itu. Pada saat yang sama Hansin bertemu dengan senior Jin Jun. Dia menerima daftar orang-orang yang telah mengunjungi senior Subum ketika dia difitnah. Hansin setelah melihat daftar itu menemukan bahwa salah satu pengunjung adalah sekretaris Song. Hal ini membuatnya merasa sangat bingung. Senior Subumnya telah menolak bertemu dengannya secara terang-terangan. Lalu mengapa dia harus bertemu sekretaris ketua itu? Untuk memperjelas masalah ini, Hansin memutuskan harus bertemu senior Subum. Pada saat yang sama, ketua Songman mengetahui tindakan Hansin di luar. Dia langsung marah meminta kepala penjaga untuk keluar dan pada saat yang sama merencanakan untuk menangani Subum. Setelah ketua Songman memerintahkan, orang lain di penjara berpura-pura baik hati mengembalikan sesuatu kepada senior Subum. Tanpa disangka setelah minum dia langsung pingsan. Musuh ini melihatnya lalu menyerang setelah Subum terluka. Penjara memutuskan benar. Sebenarnya ketika ketua Songman hendak menyerang senior, Hansin telah meminta kakak Cek untuk membantu mencari orang untuk melukai senior agar bisa keluar untuk berobat. Tujuannya adalah agar dia bisa bertemu langsung. Hansin ingin tahu mengapa senior Subum menolak bertemu dengannya. Awalnya Subum berbohong untuk melindungi Hansin. Tetapi ketika Hansin mengeluarkan pulpen yang menyembunyikan obat, Subum baru mengerti bahwa semuanya saling terkait. Pulpen ini adalah awal dari segalanya. Setahun yang lalu selama Myung Seo di penjara, Han menyembunyikan obat terlarang di dalam pulpen untuk digunakan. Saat itu untuk mendapatkan obat untuk Myung Seo, ketua telah dipromosikan menjadi kepala penjara. Sedangkan jaksa yang memimpin penyelidikan juga telah dipromosikan. Hanya Subum seorang yang menjaga teguh kebenaran. Dia malah dipenjara tanpa dibersihkan namanya. Hansin berharap sebelum masa banding berakhir, senior bisa maju menuduh dan membantunya menemukan bukti yang membuktikan ketidakbersalahannya. Hansin sekali lagi meminta bantuan kakak Cek. Kakak Cek segera mengirim orang ke penjara. Orang ini berpura-pura pingsan karena minum obat. Kemudian diantar oleh senior Jin Chun ke ruang medis. Segera setelah itu Jin Chun memberikan pulpen berisi obat kepada kepala penjara Baehan untuk dilihat. Dia berbohong bahwa orang itu telah minum obat dari pulpen ini. Baehan begitu melihatnya langsung panik. Ternyata dia sendiri yang menyerahkan pulpen serupa kepada Myung Seo. Dalam kepanikan, Hansin muncul di kantor Baehan dan berkata dia ingin berbicara serius. Senior Jin Chun juga membawa sekotak penuh pulpen berisi obat dan Hansin menggunakannya sebagai ancaman. Meminta kepala penjara Bae untuk mengungkapkan seluruh kejadian terkait dengan pemfitnahan Subum. Baehan tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan kebenaran. Ternyata setahun yang lalu, ketika Myung Seo masih di penjara, Han telah meminta kepala penjara Bae untuk mengirimkan sekotak uang kepada Subum. Mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya agar setuju menandatangani surat persetujuan permohonan pembebasan bersyarat Myung Seo.
Ketika Subu membuka kotak, dia tidak sengaja mengambil pulpen di bagian atas dan melihat uang di bawahnya sehingga mengembalikan uang itu kepada Myung-seo. Tapi tanpa disangka ini adalah jebakan yang dia pasang. Tidak lama kemudian polisi menerima laporan dan datang menggeledah penjara. Mereka menemukan pulpen-pulpen di meja Subum, mengira dia sedang berdagang obat di penjara. Sebenarnya kepala penjara Baehan tidak tahu pulpen-pulpen itu berisi obat. Setelah ini, dia baru menyadari bahwa semuanya adalah konspirasi Myung-seo. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Subum. Sejak kejadian itu, grup usaha Myung-seo dan ayahnya telah menguasai Biro Pemasyarakatan dan Kejaksaan, memaksa Baehan untuk terlibat dalam kasus ini. Kepala penjara Bae menyesal karena tidak berpikir baik-baik dari awal. Sekarang, Hansin dan senior Jin Jun meminta kepala penjara Bae untuk bersaksi guna membersihkan nama Subum. Sementara itu, Myung-seo dan ketua Zongmen masih melanjutkan konspirasi mereka. Kemarin Zongmen keluar untuk berobat. Ketika mengetahui berita ini, Seo Jun menduga Zongmen keluar untuk menangani pria berjaket hitam bernama Lim karena dia mencurigai Lim adalah kaki tangan Myung-seo dan telah membantunya membunuh Dong-ha, orang yang memegang bukti tindakan kriminal Myung-seo. Beberapa hari yang lalu Lim telah ditangkap oleh Seo Jun. Seo Jun yakin Zongmen karena ingin melindungi putranya pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Dan memang itu yang terjadi. Atasan Seo Jun diam-diam menghubungi Zongmen, memberitahukan tentang penangkapan Lim dan karena kurangnya bukti maka akan segera dibebaskan. Sekretaris San mengusulkan rencana dengan alasan membantu Lim menyeberang perbatasan secara ilegal untuk memancingnya ke pelabuhan lalu menanganinya. 2 jam kemudian Lim dibebaskan. Seo Jun memperingatkan bahwa gerombolan serigala dari konglomerat besar tidak akan berhenti mencari cara untuk melindungi diri. Tapi Lim tidak mendengarkan lalu pergi begitu saja. Saat keluar Lim menerima telepon dari Zongmen, mengatakan bahwa kapal dan paspor sudah siap dan mengajaknya bertemu di pelabuhan. Pada saat yang sama Myung-seo juga menelepon Lim. Dia mengungkapkan bahwa niat sebenarnya ayahnya adalah membunuh Lim dan memintanya untuk menemui Myung-seo karena telah menyiapkan jalan yang aman bagi Lim. Malam itu, Zongmen memegang pistol bersama sekretaris San menunggu di pelabuhan. Namun Lim tak kunjung muncul karena saat ini Lim telah menemui Myung-seo sesuai kesepakatan. Ketika Lim tidak memperhatikan, Myung-seo tiba-tiba menyetrumnya, lalu menculiknya dan meminta Lim untuk mengungkapkan tempat disembunyikannya video bukti yang telah direkam oleh Dong-ha. Myung-seo yakin bahwa video penting ini telah disembunyikan oleh Dong-ha. Tetapi Lim dengan tegas menyangkal, mengatakan dia tidak tahu video apapun dan itu tidak ada padanya. Namun Myung-seo dengan marah mencabut pistolnya dan mengarahkannya ke Lim. Sementara itu Seo Jun datang ke klub malam melihat orang-orang muda menari di lantai dansa. Bayangan adik perempuan Seo Jun muncul kembali di benaknya, membuatnya merasa sedih. Setelah itu Seo Jun mencari manajer klub malam untuk menanyakan tentang rekaman tersembunyi. Manajer itu mengerti bahwa klub malam sering merekam tindakan ilegal pengunjung secara tersembunyi. Untuk dapat menyimpan bukti untuk dirinya sendiri, Seo Jun percaya bahwa video yang merekam Myung-seo membunuh adiknya juga direkam secara tersembunyi di sini. Namun manajer tidak tahu di mana video ini disembunyikan, tetapi dia mengatakan bahwa jika itu dirinya, dia pasti akan membawa video itu bersamanya. Jadi Seo Jun mencari barang-barang yang ditinggalkan Jung-ha. Dia dengan cepat memperhatikan kalung aneh ketika membuka kalung itu. Dia menemukan, di dalamnya ada USB, dan di dalamnya terdapat video yang merekam Myung-seo membunuh adik perempuan Seo Jun. Melalui video, Seo Jun melihat dengan jelas kronologi kasusnya. Saat itu adiknya berusaha pergi, tapi didorong oleh bajingan itu ke meja teh. Myung-seo langsung memanggil sekretaris San untuk membantu. Seo Jun melihat adiknya masih bernapas. Saat itu kemarahan dan rasa sakit menghancurkan hati Seo Jun. Dia menangis terseduh-seduh bersumpah pasti akan menangkap pembunuh adiknya. Pada saat yang sama karena Lim tidak datang, Jungmen memutuskan untuk melancarkan rencana berikutnya yaitu menyerang Kakak Cek. Malam itu ketika Kakak Cek keluar, bawahan Jungmen menyusup ke markas Kakak Cek lalu menyerang. Kakak Cek menerima kabar, bergegas kembali dan melihat mereka duduk di hadapannya. Kakak Cek memerintahkan pengawal untuk menyerang balik, tetapi mereka bukan tandingan Jungmen. Akibatnya Kakak Cek juga dipukuli habis-habisan. Jungmen telah menyelidiki dengan cermat tentang Kakak Cek dan mengetahui dengan jelas hubungannya dengan Hansin. Jungmen mengancam Kakak Cek agar tidak bermimpi untuk bekerja sama dengan Hansin melawannya. Pada larut malam Hansin menerima panggilan telepon dari kepala kantor hukum, memberitahukan tentang insiden Kakak Cek. Dia langsung mengerti bahwa Jungmen lah pelakunya.
ini juga berarti bahwa dia telah meninggalkan rumah sakit tanpa izin. Tentu saja Hansin telah meminta Seo Jun untuk mengawasi rumah sakit. Polisi wanita itu mengonfirmasi bahwa Jungman telah meninggalkan rumah sakit. Segera setelah itu Seo Jun meminta rekan-rekannya untuk memeriksa kendaraan di jalan untuk menemukan Jungman. Tidak lama kemudian mobil sekretaris Sun muncul, tetapi ketika diperiksa Jungman tidak ada di dalam mobil. Orang-orang yang mengikuti melaporkan kembali kepada Hansin. Hansin segera menghubungi Seo Jun dan memintanya untuk melacak jalan menuju perusahaan kakak Chak untuk menentukan lokasi Jungman sebelum dia kembali ke penjara. Seo Jun segera memeriksa kamera pengawas dan menemukan Jungman. Di bawah pengaturan sekretarisan, dia naik taksi. Jelas ini adalah langkah Jungman untuk menghindari Hansin. Seo Jun mengumumkan nomor plat taksi kepada Hansin. Hansin segera mengejar dengan mobilnya. Tepat saat taksi berhenti di lampu merah, Hansin berhasil mengejar dan menginjak gas menabrak taksi. Hansin berpura-pura merekam dengan ponselnya dan menyatakan akan melaporkan ke asuransi. Dia melakukan itu untuk merekam gambar ketua di dalam mobil sesuai peraturan narapidana yang sedang dalam masa jaminan perawatan di luar rumah sakit. Tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit tanpa izin. Kemunculan Jungman dalam video berarti permohonan jaminannya akan dibatalkan lagi. Berkat koordinasi dengan Seo Jun, Hansin berhasil merekam gambar Jung Han meninggalkan rumah sakit. Setelah itu Hansin menginstruksikan rekan kerjanya yang gemuk di kantor hukum. Pria gemuk itu akan berperan sebagai informan yang menyampaikan informasi ini kepada publik, membuat Jungman dikritik keras. Hal ini hampir menghancurkan harapan pembebasan bersyaratnya. Jungman marah, dia mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Tetapi situasi publik terlalu tegang. Tidak hanya permohonan pembebasan bersyarat yang sulit, tetapi bahkan perpanjangan masa hukumannya juga menjadi rapuh. Setelah memenangkan pertarungan, Hansin datang ke rumah sakit mengunjungi kakak Chak setelah berbicara berputar-putar. Hansin khawatir kakak Chak akan menarik diri dari aliansi dengannya. Tetapi kakak Chak malah menunjukkan sangat gigih. Bahkan dia menantang Jungman untuk datang ke sini. Dia menyatakan bahwa meskipun harus bertarung sampai akhir, dia tidak akan membiarkan Jungman lolos dari kejahatan. Seo Jun terus bekerja sama dengan Hansin dan dia memberinya video tentang Myung Seo membunuh adiknya. Meskipun video tidak merekam Myung Seo membunuh atau sekretaris Sun membantu, tetapi Seo Jun yakin bahwa Myung Seo dan sekretaris Sun adalah pembunuh adiknya. Seo Jun berencana akan mempublikasikan bukti ini untuk menggoyahkan kekuasaan Jungman dan Myung Seo. Dia akan mendukung dari belakang, sementara itu Myung Seo juga memiliki konspirasi sendiri, mempersiapkan diri untuk memperebutkan kekuasaan mengambil alih harta warisan ayahnya. Dia telah mempersiapkan konferensi pers besar untuk secara terbuka meminta maaf atas tindakan ayahnya untuk memperbaiki citranya di mata publik. Namun, video yang awalnya membantunya menyesal, tiba-tiba beralih ke adegan dia membunuh adik perempuan Seo Jun di klub malam. Myung Seo tidak sempat bereaksi. Segera Seo Jun dan timnya datang menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Sekretaris Sun juga ditangkap atas tuduhan keterlibatan. Semua peristiwa ini telah direncanakan sebelumnya oleh Seo Jun dan Hansin sebelum konferensi pers berlangsung. Seorang reporter telah menerima pemberitahuan pers lalu menghubungi Hansin. Mereka memberitahunya tentang situasinya. Hansin telah meminta pria gemuk itu di kantor hukum menyamar sebagai reporter lalu menyusup ke ruang kontrol konferensi pers, mengubah video di ruangan itu. Sementara itu, Seo Jun mengambil video pembunuhan Myung Seo dan menunjukkannya kepada bawahannya. Sementara itu, Hansin sedang berusaha membantu menyelesaikan kasus senior Subum. Hari ini Hansin menerima telepon dari kepala penjara ibu. Dia memihak Hansin setelah merasa simpati pada Subum. Kepala penjara juga telah mendengar rencana Songman untuk menyerang Subum karena didesak oleh Hansin. Dia tidak senang dan bertekad membuat Hansin membayarnya. Hansin harus bertindak cepat. Sebelum ketua dapat melaksanakan rencananya, pada malam itu orang-orang yang dikirim ketua ke penjara untuk menyerang Subum telah dipukuli pingsan oleh seorang pria gemuk. Mereka adalah bawahan yang ditugaskan oleh Chik. Sesuai instruksi Chak, para preman telah memperingatkan orang-orang ketua bahwa mereka tidak boleh menyentuh senior Subum. Sebelum dia dibebaskan bersyarat, sehelai rambut pun tidak boleh jatuh dari kepalanya. Tidak lama kemudian, Chak menerima kabar baik dari para preman.
Memastikan bahwa senior telah dilindungi dengan aman, Hanshin bisa tenang tentang masalah ini. Selanjutnya, Jack, Hanshin, dan Seo Jun bersulang. Mereka bersumpah akan mengalahkan sepenuhnya kelompok Songman dan putranya. Berkat usaha Hanshin, senior Subum telah masuk daftar pertimbangan pembebasan bersyarat. Namun, untuk melewati tinjauan akhir bukanlah hal yang mudah. Songman mengetahui tindakan Hanshin. Bersama dengan jaksa yang dia tempatkan, Dungguk, mereka yakin Subum tidak akan berhasil. Berdasarkan prinsip mayoritas dari 5 hakim peninjau, 3 orang akan menolak, menyebabkan senior Subum tidak dapat berhasil. Dungguk membuat Songman merasa yakin dengan berjanji tidak akan mengecewakannya. Percakapan mereka disadap oleh kepala penjara, dan sesuai rencana Hanshin, kepala penjara mendekati jaksa. Dia berbohong bahwa dia akan membantu Dungguk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Songman. Setelah mendengar itu, Songman senang, tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Hanshin. Telah diatur sebelumnya. Masih atas perintah Hanshin, kepala penjara mengungkapkan kepada jaksa informasi tentang saham yang belum terdaftar yang akan melonjak tajam. Dan Dungguk perlu menginvestasikan miliaran rupiah di dalamnya. Batas waktunya adalah hari ini, Dungguk segera tertipu. Segera meminjam sejumlah besar uang dari perusahaan pinjaman online yang diperkenalkan oleh kepala penjara. Kenyataannya, perusahaan pinjaman ini milik Cek. Segera setelah jaksa meminjam uang, orang-orang Cek menggunakan teknik peretasan untuk mengambil semua informasi jaksa. Malam itu, dia masih bersenang-senang dengan seorang gadis ketika tiba-tiba teleponnya berdering dan dia melihat semua uang sebesar 5 miliar rupiah di akunnya jatuh dengan cepat. Ketika jaksa menangis minta bantuan, orang-orang Cek segera muncul dan membawanya menemui Cek. Hanshin juga hadir di sana. Satu orang berperan sebagai orang baik dan yang lainnya berperan sebagai orang jahat, mengetahui bahwa jaksa sangat menyukai uang. Hanshin segera membuat kesepakatan, berjanji untuk membantu jaksa mendapatkan kembali uang yang hilang. Selain itu, Cek juga berjanji akan memberikan tambahan 5 miliar rupiah jika Dungguk mengkhianati Songman. Bersamaan dengan itu, orang-orang Cek juga memperhatikan pengacara Songhun, dia sama seperti Hanshin. Salah satu hakim yang meninjau kasus senior Subum, peran Songhun sangat penting. Dalam memutuskan apakah senior Subum akan dibebaskan atau tidak, hari peninjauan telah tiba. Sesuai rencana dari pagi, rekan Hanshin dan orang-orang Cek berkumpul di kamar mandi uap Songhun. Mereka menghalangi Songhun pergi dan menyebabkan pertemuan peninjauan harus ditunda karena Songhun tidak muncul tepat waktu. Akibatnya, Songhun dikeluarkan dari daftar hakim peninjau. Peninjauan dimulai dan situasinya tetap sama. 1 suara mendukung pembebasan senior Subum, 1 suara menolak, 2 suara sisanya akan memutuskan tetapi dia tidak menyangka bahwa Songhun telah mengirimkan dokumen sebelumnya yang dengan jelas menyatakan bahwa Hanshin dulunya adalah sipir yang memiliki hubungan dekat dengan senior Subum. Berdasarkan prinsip keadilan, pendapat Hanshin ditolak dan apakah senior Subum akan dibebaskan atau tidak sekarang bergantung pada jaksa Dungguk. Untungnya dengan bantuan uang, Dungguk akhirnya setuju untuk membebaskan Subum bersyarat. Setelah rapat, Hanshin segera menelepon untuk memberitahukan kabar baik kepada senior. Namun, begitu keluar dari gedung, Hanshin tiba-tiba bertemu dengan beberapa polisi. Mereka menangkapnya karena dicurigai melanggar peraturan narkoba. Di sisi lain, senior Jin Chun juga dituduh terlibat dalam peredaran obat terlarang di penjara. Hanshin sendiri juga dituduh bersekongkol dengan Subum untuk mengangkut obat-obatan terlarang di penjara. Sementara itu, perusahaan pinjaman riba Cek diselidiki oleh otoritas pajak dan dipaksa tutup, menyebabkan dia harus memindahkan semua dokumen penting ke kantor hukum Hanshin untuk sementara. Seo Jun diskors dari pekerjaannya karena memiliki foto-foto intim dengan Cek. Mereka menimbulkan kecurigaan tentang kolusi dengan perusahaan pinjaman riba. Situasi kelompok Hanshin menjadi kacau. Sementara Songman berada di balik semua konspirasi, dia dibebaskan karena menyuap pejabat tinggi. Segera setelah keluar dari penjara, Songman pergi menemui Hanshin di pusat penahanan. Dia dengan bangga menyatakan bahwa di negara ini, memiliki uang berarti memiliki segalanya dan dia tidak akan membiarkan Hanshin hidup tenang di sini. Namun, meskipun terpojok, Hanshin tidak putus asa. Dia menegaskan kepada Songman bahwa semuanya tidak akan berjalan sesuai rencananya. Setelah itu, Songman terus mengeluarkan uang untuk memanipulasi opini publik. Mengubah Hanshin menjadi penipu yang menuntut hukuman berat, Seo Jun mengunjungi Hanshin di pusat penahanan. Dia berjanji akan mencari cara untuk membantunya.
Han Shin mengingatkan Seo Jun untuk tidak gegabah agar tidak dibalas dendam oleh si rubah licik Songman. Beberapa hari kemudian, Han Shin dan Jin Chun dipindahkan ke penjara yang sama. Meskipun beberapa narapidana lain menyulitkan, Han Shin tetap tenang menggunakan peraturan penjara untuk meminta sipir menanganinya. Perlahan-lahan integritasnya membuat sipir di sini menghormatinya. Di luar, Senior Subu mulai bertindak untuk memberikan keadilan bagi Han Shin. Dia pergi ke kantor hukum Han Shin, tempat Cik dan Seo Jun berkumpul. Subu mengungkapkan bahwa dia berencana untuk mendorong peninjauan kembali kasusnya. Jika berhasil, tuduhan terkait narkoba terhadap Han Shin dan Jin Chun, serta dirinya sendiri akan dihapus. Bersamaan dengan itu, ini akan menggoyahkan posisi kelompok Songman. Subu menegaskan Han Shin telah memprediksi setiap tindakan Songman. Bahkan ketika dia ditangkap, Han Shin telah menyiapkan rencana agar Songman mengalami kekalahan. Mendengar hal ini, Seo Jun dan Cek bertekad untuk mendukung. Setelah itu, kelompok mulai membuka stand di pinggir jalan, menyerukan orang-orang untuk melihat kebenaran dan menandatangani petisi untuk penyelidikan ulang kasus tersebut. Pada saat yang sama, mereka bekerja sama dengan seorang jurnalis yang jujur untuk menyiarkan secara langsung di internet. Mereka mengungkapkan kebenaran tentang Songman. Subung juga ikut menceritakan bagaimana dia dijebak dan mengungkapkan rahasia di penjara, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh putra Songman. Tanda-tanda positif telah muncul. Beberapa pejabat korup yang pernah menerima suap dari Songman mulai diselidiki, bahkan kepala penjara juga mengajukan pengunduran diri untuk menjauh dari ketua. Sementara itu, jaksa yang pernah berkolusi dengan Songman juga ditangkap sebagai ganti uang yang dijanjikan Cek. Dia berkomitmen untuk memutuskan hubungan dengan Songman. Saat ini, Subung telah mengajukan laporan tulisan tangan, mengakui menerima suap dan dipaksa memalsukan bukti. Pada saat yang sama, Kepala Kantor Hukum Han Shin telah mengumpulkan semua bukti terkait kasus penyelundupan narkoba di penjara dan mengajukan permohonan pembatalan perintah penahanan ke pengadilan. Bahkan pengacara Song Hun pun berbalik melawannya dan memihak Han Shin. Song Hun telah lama menderita penindasan dari Songman. Setelah ketua keluar dari penjara, dia bahkan menampar Song Hun, menyalahkannya karena tidak bekerja secara efektif. Karena kemarahannya dan menyadari bahwa kelompok ketua sedang runtuh, Song Hun diam-diam menemui kepala penjara. Dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Han Shin untuk menghadapi Songman, kelompok Han Shin yang terdiri dari kepala penjara dan kantor hukum. Mulai mengungkap kebenaran tentang kasus penyelundupan narkoba, mereka bahkan siap bertanggung jawab atas kesalahan mereka untuk menyeret ketua ke pengadilan. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, Songman meminta sekretaris Sun untuk menghubungi kepala tim kejahatan berat untuk menghentikan penyelidikan terhadap Han Shin. Tapi dia tidak menyangka bahwa kepala tim ini dihentikan oleh inspektur departemen karena ditemukan jam tangan mahal. Ini adalah bukti suap. Kejadian ini diam-diam diatur oleh Seo Jun dan timnya. Mereka memotret adegan kepala tim menerima suap dan melaporkannya ke inspektur departemen. Berkat itu, kepala tim ditangkap. Pada saat yang sama Seo Jun juga dibersihkan setelah perintah penangguhan yang tidak masuk akal. Songman menyadari situasi sedang berbalik melawannya. Dia buru-buru mengirim surat kepada Han Shin menanyakan mengapa dia memulai perang yang dia tahu tidak memiliki peluang untuk menang. Han Shin menjawab bahwa dia bertarung bukan karena dia yakin akan menang, tetapi karena itu adalah hal yang harus dia lakukan. Berkat upaya tak henti, akhirnya perintah penahanan Han Shin dan Jin Chun dibatalkan, keduanya dibebaskan. Kini tujuan berikutnya adalah membantu Subu memenangkan persidangan peninjauan kembali untuk sepenuhnya membalikan kasus tersebut dan menghancurkan kelompok Songman. Dalam wawancara media, Han Shin dengan jelas menegaskan dirinya tidak bersalah, sekaligus mengecam kejahatan Songman. Dia menyatakan bahwa hari-hari kejayaannya akan segera berakhir, dan dia sendiri yang akan menjatuhkannya. Citra Han Shin di media menarik perhatian mantan istri Songman. Selama ini dia diam-diam berusaha menjatuhkan ketua. Sebelumnya dia pernah diam-diam merekam adegan ketua memarahi putranya di rumah. Untungnya Umi menemukan video ini. Dia menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Myung Seo saat dimarahi cocok dengan pakaian yang dia kenakan pada malam pembunuhan di toko wanita tua itu. Umi menyimpulkan Songman memarahi putranya karena dia menyebabkan pembunuhan saat dia sedang berpikir seperti itu. Tiba-tiba Myung Seo muncul di rumah Umi. Ternyata Myung Seo juga tidak mempercayainya. Dia meminta pengacara Song Hun untuk mencuri pesan dan video di telepon ayahnya untuk menghadapi dan melindungi kepentingannya. Myung Seo berencana untuk memanfaatkan ibu tirinya. Karena dia diam-diam merekam video sebagai bukti perceraian, Myung Seo meminta ibu tirinya untuk memberikan video-video itu. Namun, dia pura-pura lugu dan menyangkal keberadaan
keberadaannya. Tentu saja Myung Seo tidak percaya. Dia memeriksa komputer wanita itu tetapi tidak menemukan apa-apa sehingga dia pergi dengan marah. Dia tidak tahu bahwa bukti terpenting ada tepat di depannya. Setelah Myung Seo pergi, mantan istri itu menemukan USB yang jatuh di lantai. Saat membukanya, dia menemukan video yang merekam adegan Songman memarahi Myung Seo pada malam kejadian kasus tersebut. Umi menyadari ini adalah bukti penting yang akan membantu Hanshin membalikkan keadaan. Menyadari situasi opini publik yang tidak menguntungkan, Songman memerintahkan sekretarisnya untuk segera membawa putranya ke luar negeri. Sekretaris San pergi menemui Myung Seo untuk memberitahukan situasinya. Namun, Sekretaris San mengerti bahwa jika dia membiarkan putranya pergi, Songman pasti akan membiarkannya menanggung kejahatan putranya. Jadi dalam perjalanan, Sekretaris San tiba-tiba membawa Myung Seo ke daerah terpencil, lalu dia tiba-tiba menyerangnya. Sekretaris San sudah lama membenci keegoisan dan ketidakbergunaan anak ini selama bertahun-tahun. Kini kemarahannya berniat membunuhnya, tetapi pada akhirnya, alih-alih melakukannya, Sekretaris San memutuskan untuk menghubungi Hanshin, lalu Sekretaris San memberikan alamat Myung Seo. Di sini kita juga tahu betapa tak berdayanya dan kecewanya Sekretaris San terhadap Songman dan putranya. Sebelumnya, saat Hanshin masih di penjara, Umi datang menemuinya. Dia memberikan video bukti yang membuktikan Myung Seo adalah pembunuhnya. Mengikuti saran Hanshin, dia menggunakan video itu untuk menekan Songman agar menyerah, agar tidak menghalangi karirnya. Songman tidak menyangka bahwa salinan asli video telah diserahkan Umi kepada Hanshin. Jadi setelah keluar dari penjara, Hanshin tidak memilih untuk mempublikasikan video melalui media. Karena dia tahu media bisa disuap oleh Songman, dia malah berencana menangkap Songman dan Myung Seo di tempat kejadian kejahatan, lalu di titik pertemuan Songman membawa senapan. Sejak awal dia datang ke sini bukan untuk bernegosiasi melainkan untuk memiliki niat untuk melenyapkan Hanshin. Pada saat yang sama, Songman telah mengirim orang untuk memblokir bantuan dari polisi wanita dan Cik. Mereka terpaksa berjuang untuk hidup melawan para pengikut Songman. Sementara itu, saat Songman mengarahkan senjatanya ke Hanshin, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Sekretaris San mempertaruhkan nyawanya untuk menahan serangan itu, tetapi pengemudinya adalah Myung Seo. Sekretaris San, meskipun telah kehilangan semua harapan pada ketua dan putranya, dia tetap memutuskan untuk bekerja sama dengan Hanshin untuk mengungkap kebenaran. Beberapa hari sebelumnya, sesuai alamat dari Sekretaris San, Hanshin menemukan tempat Myung Seo ditahan. Namun, dia tidak menyerahkannya kepada polisi, melainkan menyarankannya untuk pergi ke tempat dia akan bertemu Songman untuk menyaksikan akhir cerita dengan mata kepalanya sendiri. Karena kesombongan dan rasa ingin tahu, Myung Seo setuju dan jatuh ke dalam perangkap Hanshin. Di titik pertemuan, Myung Seo merebut pistol dari tangan Songman, mengarahkannya ke Hanshin dan menyalahkan semuanya berasal dari dia. Tapi saat dia menarik pelatuknya, Songman berusaha menghentikannya sehingga peluru meleset mengenai lengan Hanshin. Setelah itu, Songman dengan marah menampar putranya, memintanya berhenti. Myung Seo malah menyalahkan ayahnya karena tidak tahu cara melindunginya. Tidak bisa membersihkan kekacauan yang dia sebabkan. Tepat pada saat itu, Hanshin menerima panggilan penting dari polisi. Memberitahu bahwa mereka telah menemukan jenazah Lim. Ternyata Hanshin telah membuat kesepakatan dengan Myung Seo. Dia memberikan informasi ini sebagai ganti video dari Hanshin. Namun, pada jenazah Lim ada peluru yang cocok dengan senapan Songman. Ternyata Myung Seo sengaja menggunakan senapan Songman untuk membunuh. Dengan rencana untuk menyalahkan ayahnya jika kejadian terungkap, keegoisan Myung Seo membuat Sekretaris San tidak tahan. Berteriak keras bahwa dia adalah orang yang tidak manusiawi. Dalam kemarahannya Myung Seo hendak menyerang Sekretaris San. Saat itu Seo Jun muncul mengarahkan pistol ke arahnya. Mengingat gambar adiknya yang terbunuh, Seo Jun menembak. Myung Seo tumbang di tempat. Songman bergegas untuk membalas dendam pada polisi wanita, tetapi Sekretaris San menghalanginya dan menahan peluru kedua. Di hadapan kekacauan ini, Hanshin menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Dengan bukti yang jelas, Songman dan Sekretaris San ditangkap dan diadili. Songman menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa pengampunan. Di penjara, dia perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya, masih berpikir dia adalah seorang ketua yang berkuasa, percaya bahwa Myung Seo hidup mewah di luar. Sekretaris San juga menjalani hukuman penjara tetapi selalu menyesali kesalahan di masa lalu ketika bekerja sama dengan Songman. Hanshin dan rekan-rekannya akhirnya telah menemukan kembali keadilan.
polisi Seo Jun dipromosikan berkat usahanya dalam pekerjaan. Dia membeli jepit rambut yang indah dan membawanya ke tempat adiknya dimakamkan. Berharap adiknya beristirahat dengan tenang di alam baka. Won Mi menjadi pemeran utama wanita dalam sebuah drama dan sedang menikmati kehidupannya menyenangkan di lokasi syuting. Pengacara Song Hun setelah mengubah gaya hidupnya, dia menjadi penasihat hukum untuk drama Won Mi. Chak membeli kembali kelompok Songman dan menjadi ketua baru, sekaligus mendirikan yayasan beasiswa untuk mendukung kaum muda yang kurang mampu. Senior Subum setelah dibebaskan dalam sidang peninjauan kembali bekerja sebagai sipir dengan bangga. Soal Hanshin, dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengawas, kembali menjadi pengacara untuk terus berjuang demi hak-hak orang-orang yang lemah. Episode berakhir di sini. Terima kasih.